Tuhan. Oke, mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah bersama kami sepanjang minggu bekerja kami. Kami tiba di hari Sabat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami banyak hal. Mungkin hal-hal yang kami sudah pernah dengar. Mungkin hal-hal yang mengejutkan kami sekalipun. Biarlah Tuhan kami boleh terus maju dalam iman. Memberikan kekuatan-kekuatan baru bila kami berjalan bersama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Bersama dengan teknologi yang kami pakai ini Tuhan. Supaya boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya ingin memulai suatu pertemuan kita dengan satu ayat. Ayatnya diambil dari Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Ya, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sementara kita percaya keselamatan bukan karena pekerjaan kita. Ya. Keselamatan bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ini artinya apa? Oke, ada satu tulisan di Our High Calling, ya. OHC 91, halaman 91, paragraf kedua. Ya, apa maksudnya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Ya. Nyonya White menuliskan begini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya ini? Artinya ialah setiap hari engkau harus tidak mempercayai usaha dan hikmat manusia. Itu artinya. Kita berusaha untuk tidak mempercayai diri kita, berusaha untuk tidak percaya dengan upaya-upaya kita. Ini perlu satu upaya, satu usaha. Bahwa kita harus meyakini bahwa kita nggak bisa dipercaya, diri kita sendiri nggak bisa dipercaya. Cuma firman Tuhan yang bisa. Nama Tuhan Nyonya White menulis, artinya semua dari kita ini tidak boleh mempercayai usaha dan hikmat manusia sendiri, diri kita sendiri. Engkau akan takut berbicara sembarangan, akan takut mengikuti dorongan diri sendiri, takut bahwa kesombongan hati dan cinta dunia dan nafsu kedagingan akan menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan yang Dia rindu untuk limpahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kita bisa menjelaskan Filipi 2 ayat 12 ini dalam konteks yang diberikan oleh Nyonya White ini, bahwa mengerjakan keselamatan ini bukan karena keselamatan pekerjaan kita, tetapi kita harus takut sehingga kita mempunyai upaya untuk apa? Tidak mempercayai usaha kita, hikmat manusia, sehingga kita harus apa, saudara-saudara? Inilah alasannya kita mengambil tajuknya berjudul melarikan diri. Lari. Apa lari ini menjadi suatu kewajiban atau suatu ketakutan kita, atau menjadi sebenarnya suatu apa ya dikatakan ya? Suatu privilege. Di saat Tuhan mau kita lari tunggang langgang bukan meninggalkan kota ini. Jangan di luar konteks kita dulu ya, bahwa konteks kita ini melarikan diri adalah lari dari hikmat sendiri, lari dari percaya bahwa diri sendiri yang memberikan perlindungan bagi kita, lari dari pola pikir kita untuk kembali kepada Kristus. Ini Tuhan memerlukan kita ini untuk tahu bahwa semua jalan-jalan kita ini cacat. Sehingga apa, saudara? Kita akan peka dengan suaranya Tuhan. Tuhan maunya kita ini apa? Tuhan akan memberikan suaranya. Kemarin kita membahas satu tulisan sedikit di dalam buku apa itu? Buku di dalam buku Maranatha 181. Kalau kita rindu untuk diajar, Tuhan akan mengajar kita. Di saat dibutuhkan, ditulis apa? Kapan harus melangkah? Di dalam konteksnya kemarin, masalah properti kita, masalah usaha kita, kapan harus ditinggalkan, kapan harus melakukan sesuatu yang lebih. Tuhan akan kasih tahu kita. Tetapi kalau kita masih percaya pada diri kita sendiri, masih percaya pada hikmat sendiri, Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu untuk memberitahu kepada kita. Nah, jadi pertemuan kita minggu ini
Nah, pertemuan kita minggu ini sebenarnya memusatkan fokus kepada perjalanan iman, suatu kehidupan yang baru yang kita harus mulai hari ini. Karena inilah saatnya, the time of refreshing, ya. Waktu kesegaran dari Roh Kudus ini diberikan kepada umat Advent hari ke-7 ini. Hujan akhir sedang turun. Pertama-tama kepada murid Yesus dulu. Sesudah murid Yesus dipenuhi dengan hujan akhir, turunlah hari Pentakosta. Ya, ini zaman dulu. Zaman sekarang pun akan mengambil pola yang sama. Murid-murid Yesus dulu terima dulu hujan akhir, rintik-rintik. Sesudah murid Yesus terima hujan akhir, barulah hujan yang deras itu diterima oleh dunia. Untuk apa dunia menerima hujan deras? Supaya menerima pekabaran pemberitaan Injil, pekabaran malaikat ketiga. Siapa yang bawakan? Lah, orang-orang yang sudah menerima hujan rintik-rintik itu. Jadi stepsnya adalah demikian, saudara-saudara. Kita tidak menunggu nanti di saat jam ke-11 mulai, ya. Kita tidak menunggu nanti kalau Sandelo sudah mulai, di saat pekerjaan Roh Kudus penuh di atas dunia, barulah kita bersiap. Tetapi kalau kita bersiap, ini adalah sekarang waktunya, sebelum nanti Sandelo ini muncul. Kemudian yang harus terjadi dalam gereja Advent hari ke-7 adalah apa? Kita semua akan bekerja, bukan lagi bersiap di sini. Nah, untuk itu, kalau kita bicara mengenai country living, ini adalah salah satu bongkahan besar yang saudara dan saya ini patut kita pelajari, kita coba dalami. Apakah tulisan-tulisan Nyonya White begitu banyak mengenai country living ini? Sekaranglah waktunya. Bahwa tempat umat Tuhan yang percaya pada hukum Tuhan adalah di pedesaan. Waktunya untuk keluar dari tinggalkan kota-kota besar. Banyak tulisan-tulisan Nyonya White berkaitan dengan country living ini diberikan kepada kita yang di akhir zaman. Apakah ini untuk kita? Atau beberapa orang lain mengatakan, ini bukan untuk kita ini. Ini untuk orang-orang yang ekstremis, ya. Ini untuk orang-orang yang memang gila. Untuk kita yang normal-normal, yang waras-waras ini, nanti aja kalau Sandelo sudah datang, barulah kita pergi melangkah. Nah, saudara-saudara, ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan yang kadang-kadang seringkali memerlukan hikmat dari Roh Kudus, bukan dari pekerjaan kita sendiri. Saya mau membaca tulisan-tulisan sedikit lagi di dalam buku Evangelism halaman 63, ya. 63 paragraf pertama, buku Evangelism 63.1. Oke. Nyonya White menuliskan, Tuhan menginginkan orang-orang yang mau mengambil resiko apapun dan segalanya untuk menyelamatkan jiwa. Mereka yang tidak mau bergerak sebelum mereka melihat segala langkah menjadi jelas sebelum mereka melangkah. Nah, siapa ini? Orang-orang yang tidak mau bergerak sebelum segala sesuatu sudah diatur, ya. Orang-orang yang tidak mau bergerak sebelum segala sesuatu ini jelas. Apa yang ditulis di sini? Orang-orang yang seperti ini tidak akan menang pada saat-saat di mana harus maju bersama Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, saudara-saudara, adalah orang yang tidak pakai pertimbangan di dalam mengikut Tuhan. Jangan pakai pertimbangan manusia. Kalau memang kehendak Tuhan untuk kita pergi melangkah, ya, bukan karena dorongan pertemuan kita satu minggu ini, ya, bukan karena si Ramon dan si Sandy, bukan. Tetapi kalau memang ini adalah dorongan dari Roh Kudus, Evangelism halaman 63. Kalau memang ini hikmat dari Tuhan, jangan-jangan ini hikmat dari Tuhan, saudara harus mengambil risiko lebih daripada dalam iman, lebih daripada pertimbangan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan, orang bertanya, apakah country living ini adalah keharusan atau kewajiban? Apa kalau nggak country living orang Advent tidak diselamatkan? Saya tidak berani memposisikan kata-kata tulisan-tulisan Rono buat ini mengatakan bahwa saudara harus. Karena banyak juga yang country living merasa bahwa ini adalah masa pensiunan, ya sudah kita santai-santai di gunung, bikin villa yang bagus-bagus, ya. Itu senang-senang di gunung, bukan itu tujuan kita.
kita ini diminta untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Setiap Seventh Day Adventist, setiap orang Advent yang hari ke-7 yang menerima Kristus, pekerjaan mereka adalah pekerjaan misionaris. Pekerjaan kita adalah pekerjaan menjangkau jiwa, bukan hanya berkhotbah, saudara-saudara. Ya, melayani di dalam kapasitas dan talenta masing-masing. Nah, sekarang ini siapa yang mau pergi? Kalau pergi, pertimbangannya banyak. Nanti mau makan apa? Nanti anak-anak gimana? Nanti masa depan siapa yang mau kasih makan saya? Tetapi ini tulisan di Evangelism halaman 63, paragraf pertama. Sangat-sangat jelas ya. Tuhan mau orang-orang yang mau mengambil resiko apapun dan segalanya untuk menyelamatkan jiwa. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena apa yang terjadi di hujan awal, di saat murid-murid menerima kecurahan Roh Kudus, Yesus bangkit dari kubur pada hari pertama, lalu Yesus bersama dengan murid-murid lagi, malam hari itu, sampai 40 hari berikutnya, Yesus bersama murid-murid, dan sesudah itu murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang seperti apa, saudara? Orang-orang yang tidak peduli lagi dengan kehidupannya masing-masing. Nah, oleh karena itulah Tuhan bisa menggunakan orang-orang seperti ini, memberitakan Injil secara cepat di zamannya mereka. Nah, kenapa murid-murid begitu hebat, saudara-saudara? Tidak takut mati. Mereka punya kesaksian begitu hidup, sehingga mereka mempunyai iman yang begitu kuat, walaupun mereka menghadapi godaan, atau menghadapi ancaman, mereka menghadapi ancaman kematian sekalipun, mereka tidak takut. Bahkan ada beberapa yang mati menjadi martir. Nah, kenapa mereka mempunyai iman yang begitu hebat? Karena mereka sendiri melihat Yesus mengajar, Yesus juga mati di salib, lalu Yesus yang sama bangkit, lalu Yesus yang bersama dengan mereka 40 hari kemudian, lalu Yesus yang sama juga naik ke langit, sehingga Yesus mengatakan, sebagaimana aku naik ke atas, aku akan turun kembali. Jadi, kita bisa bayangkan, saudara-saudara, orang kalau dikasih kesaksian seperti itu, melihat secara langsung, mata mereka, melihat orang yang mereka jalan bersama-sama Yesus ini 3,5 tahun, makan dan kerja, jalan sama-sama, mati, bangkit, naik ke surga. Kira-kira seperti apa tuh imannya mereka? Saudara-saudara, eyewitness ya, saksi mata ini tidak bisa dibohongi. Tetapi yang Tuhan tunggu di akhir zaman sebelum Yesus datang kedua kali adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman seperti murid-murid awal, walaupun mereka tidak pernah melihat Yesus naik ke awan sama sekali. Makanya Kristus mengatakan, apa yang terjadi di hujan akhir nanti akan lebih hebat lagi daripada hujan awal. Kenapa? Orang-orang yang hidup di tahun 2020 ini belum pernah melihat Yesus mati di salib, 3 hari kemudian bangkit dari kubur, lalu bersama-sama dengan Yesus 40 hari, lalu Yesus naik. Nggak ada, saudara, hari ini yang kita melihat Yesus di dalam pengalaman-pengalaman seperti para rasul. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menjanjikan suatu kuasa akan turun. Kalau kita baca dalam Great Controversy halaman 464 ini, ya, 464 mengatakan sebelum kedatangan Yesus kedua kali akan ada kecurahan Roh Kudus, sehingga muncul iman yang primitif, kesucian yang primitif, yang tidak pernah dilihat oleh manusia sejak zaman rasul-rasul. Sekarang apa yang terjadi, saudara-saudara, tahun 2020? Di dalam gereja Advent ada beberapa orang yang benar-benar mau rela untuk segalanya. Siap untuk mati sekalipun. Nah, saya pun belum berani untuk siap untuk mati, saudara, terus terang ya. Tetapi ada beberapa orang yang sudah mulai diberikan kecurahan Roh Kudus, sehingga orang-orang inilah seperti yang ditulis di dalam buku Evangelism halaman 63 ini. Tuhan menginginkan orang-orang yang mengambil resiko apapun ya, segalanya untuk menyelamatkan jiwa. Karena orang-orang yang tidak mau bergerak, kecuali mereka melihat segala sesuatu ya. Kalau mau menyeberang laut, Musa belah dulu itu laut. Kalau sudah kering, baru saya melangkah. Kalau mau menyeberang sungai Yordan, berhentikan dulu itu, kasih lihat dulu benar-benar, ya, baru saya melangkah. Saudara-saudara, kalau begitu iman di dalam Yohanes 11 ayat 40 mengatakan kalau kita mempunyai iman, kita percaya, barulah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu berarti bohong kalau begitu. Nah, yang Tuhan janjikan kepada kita semua ini sekarang adalah, ya ini tulisannya. Lanjut ya. Harus ada para pekerja yang sekarang maju saat gelap ataupun terang. Artinya apa? Bisa ngelihat ataupun tidak bisa melihat.
Dan mereka yang berdiri teguh di tengah kekecewaan dan harapan-harapan yang putus sekalipun. Artinya saudara, kalau kita baru maju dikit, sudah kecewa. Habis kecewa kita mundur. Kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam pekerjaan Tuhan ini kita akan menempuh segala macam kekecewaan. Tajuk kita semingguan ini melarikan diri. Melarikan diri dari apa? Oh, melarikan diri dari kepercayaan terhadap diri sendiri. Oke, mulai buka Alkitab. Mulai buka tulisan nubuat. Oh, rupanya Tuhan mau saya ini pergi country living. Bukan karena si Ramon yang nyuruh ya. Kalau begitu, saya berdoa sama istri, sama anak-anak. Sayang, mari kita pergi. Coba bereksperimen bersama Tuhan. Lalu apa terjadi saudara-saudara? Di saat kita melangkah, kita mendapati satu kekecewaan. Oh, masih kuat. 2 kekecewaan, masih kuat. 3 kali kecewa, mulai mundur saudara. 4 kali kecewa, apa yang terjadi? Berbalik arah dia. Nah, Tuhan tidak bisa memakai orang-orang seperti itu. Saudara, kami di sini 10 tahun, ya, berhadapan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, luar biasa kekecewaannya setiap hari. Krisis yang kita hadapi setiap hari. Oleh karena itu, di sini ditulis, siapa yang bisa bekerja gelap ataupun terang, mereka mau berdiri teguh dalam kecewaan dan harapan-harapan putus sekalipun, akan terus bekerja dengan iman, dengan tangisan dan bersabar dalam pengharapan, menabur terus bekerja dengan iman, dan percaya kepada Tuhan yang akan membawa hasilnya. Tuhan memanggil orang-orang yang berani, mempunyai pengharapan, iman dan ketabahan untuk maju sepenuhnya. Nah, saudara, kalau kita melihat ini seakan-akan dorongan yang memang sangat-sangat ekstrim mungkin kalau di by the world standard ya, di dalam standar dunia, di standar modern kita ini mengatakan bahwa ini kan kayaknya orang ekstrim banget ini. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini bukan ekstrim. Inilah sebagaimana seorang Kristen seharusnya hidup. Kita mengatakan kita percaya kepada Kristus, tetapi selama ini mungkin saudara-saudara dan saya, kita semua memakai cara-cara dunia, hikmat dunia, sehingga apa? Sehingga kalau ada seorang yang mau melakukan seperti apa yang ditulis di sini, seakan-akan ini ekstrim. Padahal bukan ekstrim, sebagaimana Kristus menginginkan pengikut-pengikutnya, ya sebagaimana sedemikianlah kita harus hidup. Nah, kenapa ditulis seperti itu? Ya, Tuhan mengharapkan orang-orang yang tidak pakai perhitungan lagi, saudara. Di saat mau ikut Tuhan, ikut saja. Ya. Kenapa Tuhan menuliskan seperti itu? Saya mau mundur lagi 1 paragraf sebelumnya. Buku Evangelism halaman 62. Paragraf keempat. Ya. Orang-orang, ini sepertinya bisa relate kita semua ya. Orang-orang rela berinvestasi. Ya, orang-orang rela berinvestasi usaha dan mempatenkan hak. Ya, zaman Nyonya White ini adalah investasi yang luar biasa ya. Kalau kita menemukan sesuatu, habis itu beli hak paten, wah ini luar biasa, ini investasi besar. Orang-orang rela berinvestasi usaha dan mempatenkan hak dan kalah sekalipun, dan mengatakan bahwa hal itu sudah lumrah. Jadi orang mau berinvestasi, ya toh, keluarkan uang, walaupun kalah sekalipun, mereka tetap akan mengatakan apa? Biasalah, resiko dagang, ya toh. Apa EV 62.4. Nah, saudara, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang ini 2020 ya, banyak orang mau rela menginvestasikan uangnya, kumpul-kumpul uang, mau bikin satu usaha, 1 miliar rupiah keluarkan, 2 miliar atau 100 juta lah ya, bikin usaha yang belum tentu juga beruntung. Kita membuat skema usaha ini, duduk dulu, hitung-hitung dulu, oke? Pengeluaran investasi berapa? Sewa tempat, lalu untuk karyawan, lalu untuk bahan baku, lalu ya administrasi, overhead dan sebagainya. Lalu dihitung dengan apa? Oh, pendapatannya berarti sekian. Di dalam berapa tahun pendapatan ini menjadi X amount of money. Lalu kalau dalam masuk akal, masuk hitungan, oke. Ayo sayang, kita keluarkan uang kita berinvestasi. Kalaupun jeblok, ya nggak apa-apa. Ini namanya resiko dagang. Akhirnya keluarkanlah uang sejumlah itu, lalu apa yang terjadi? Benar saudara-saudara, bisnis itu gagal. Tetapi di saat kegagalan bisnis itu, kita manusia ini dengan mudah mengatakan, oh biasa, nanti kita buat lagi.
Itu suatu batu loncatan kan? Ya, itu normal katanya. Tapi lanjut ya. Di dalam pekerjaan Tuhan, orang-orang takut mengambil risiko. Uang yang dikeluarkan seakan adalah mati rugi dan tidak membawa untung saat dipakai untuk menjangkau jiwa. Tuhan bilang di Matius 6, ayat berapa itu? 30, 29. Apa tulisannya? Kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Dengan cara apa? Pakailah uang itu untuk menjangkau jiwa. Apa yang kita katakan, saudara-saudara? Aduh, tunggu dulu. Uang yang dikeluarkan adalah mati rugi. Ini rugi pastilah. Tidak membawa keuntungan. Dan saat dipakai untuk menjangkau jiwa, tidak ada return of investment. Saudara-saudara, saya kebetulan berhadapan dengan tulisan ini 12 tahun lalu, 11 tahun lalu. Di saat saya membaca tulisan-tulisan seperti orang muda kaya di dalam Matius 19. Di dalam Matius 6, 13 ayat 44. Gali dan mendapatkan hartanya. Dia kubur lagi hartanya supaya tidak ada yang mencuri. Akhirnya dia pulang. Cepat-cepat dia pulang ke rumah. Dia lihat rumahnya. Dia lihat lahan, mungkin mobilnya. Mungkin investasinya. Mungkin stok. Lalu saham, segala sesuatu. Tabungan, deposito. Akhirnya semua yang dia lihat ini dengan sukacita dia jual segala sesuatu untuk membeli ladang itu yang dia baru temukan hartanya. Seperti itulah surga. Di saat saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan seperti apa ini? Harta ini seperti apa? Di saat harta ini saya temukan, harta ini akan membuat saya dengan sukacita saya menjual segala sesuatu untuk membeli ladang itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu proses kehidupan. Di saat saya diberikan pekerjaan penginjilan melalui televisi, saudara mungkin ada yang tahu pekerjaan kami di sini adalah pekerjaan televisi satelit. Pekerjaan televisi satelit ini ya, saya seperti menggali di ladang. Sudah 10 tahun, sudah hampir 10 tahun, 9 tahun setengah sekarang saya sudah menggali di ladang ini. Televisi ini, semakin lama saya kerjakan, semakin kelihatan itu semakin kita gali. Di tengah-tengah semua kekecewaan, di tengah semua tangisan, di tengah semua harapan-harapan yang putus, saya cuma berharap sama Yesus bahwa satu hari kelak, lama-kelamaan harta itu akan semakin terlihat. Saudara-saudara, di saat harta itu semakin terlihat, seperti apa itu? Kita akan semakin ringan melangkahkan kaki kita, menjual segala sesuatu kalau diperlukan sekalipun. Apakah artinya kita ini kemudian akhirnya tinggal di kolong-kolong jembatan, tidak mempunyai harapan lagi, menjadi orang pengemis? Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dibuktikan kecuali kita sendiri melangkah. Saudara-saudara, berapa kali saya sudah ceritakan pengalaman-pengalaman, banyak pengalaman-pengalaman yang bitter experience is always sweet to remember, ya. Pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah selalu manis untuk dikenang. Artinya apa? Kalau kita cuma mendengarkan kesaksian dari orang, ya, seringkali saya bagikan kesaksian orang sering, coba ceritakan dulu Tuhan itu ada atau enggak, bagaimana. Saya berikan cerita demi cerita. Dan juga orang tanya pengalaman country living, bagaimana country living ini di desa 10 tahun sudah menjadi kelinci percobaan. Bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan bisnis, bagaimana, ada pertanyaan kemarin, bagaimana pengalaman bahwa 10 tahun sudah berjalan HCBN ini, bagaimana kita bisa mempertahankan pekerjaan Tuhan. Saudara, banyak kita bisa ceritakan. Tetapi semua cerita-cerita pengalaman kita bagikan dari tempat ini kepada gereja-gereja, kepada saudara-saudara, walaupun di pertemuan seperti Zoom ini, tidak lebih dari sekedar poster, saudara-saudara, yang dipampang, poster yang indah dipandang. Tetapi, saya suka pakai ini analogi, kalau kita ini pergi ke tempat fitness, tempat gym, ini ada poster-poster orang berotot, ya. Laki-laki badannya berotot, perempuan juga berotot dan sebagainya. Kenapa ditaruh poster seperti itu? Untuk memberikan motivasi orang yang datang ke gym. Nah, saudara-saudara, poster itu tidak bisa buat apa-apa. Poster ini cuma sekedar inspirasi yang diberikan pada orang supaya dia termotivasi. Tetapi mau diplototin posternya sampai berapa tahun sekalipun, tanpa kita pergi sendiri mengangkat ini beban, ya. Beban ini adalah latihan iman.
sedikit demi sedikit. Otot tidak akan muncul, saudara-saudara. Nah, kita bisa membagikan, kita kasih dorongan, kenapa perlu sekali ini untuk melatih iman, karena country living adalah latihan iman, saudara-saudara. Saya bisa kasih kesaksian, tetapi tanpa saudara pergi melangkah dan mencoba diri sendiri untuk bereksperimen dengan Tuhan, tidak akan berarti apa-apa ini semua pengalaman. Karena, karena ini semuanya sifatnya seperti minyak. Minyak adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus ini adalah Roh Kudus yang menuntun kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman. Ya. Latihan iman ini mungkin waktu bulan pertama ini kita cuma melakukan suatu hal-hal yang kecil. Tetapi lama-lama karena kita kuat, lama-lama kita angkat beban. Nah, tadi 1 kilo. Angkat 1 minggu, bisa 1 kilo kuat, nanti minggu depan angkat 2 kilo. Ya. Minggu depan ini karena sudah kuat lagi, angkat 3 kilo lagi. Tetapi saudara-saudara, kita akan terus ngangkat. Bukan berhenti ngangkat. Tidak akan semakin mudah. 10 tahun kita hidup di desa ini bukan semakin mudah. Tetapi kita melihat ke belakang, ternyata otot saya yang semakin besar. Nah, inilah analogi sehingga saya mau panggil istri saya dulu, ini tolong ini bisa dihandle dulu. Sen, sebentar ya. Ada yang minta di mute. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara bertanya sekarang, apa yang terjadi dengan gereja-gereja kita? Kenapa gereja kita tidak bicara mengenai country living sama sekali? Ya, seakan-akan itu hanya suatu option atau pekerjaan yang opsional. Dan opsional ini artinya apa? Boleh dilakukan, boleh tidak. Sementara Nyonya White menuliskan berulang-ulang kali, country living ini adalah bagian dari kehidupan orang-orang Advent, orang-orang yang memelihara hukum Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus di akhir zaman. Nah, sekarang saya mute diri saya sendiri. Wait. Sen. Nah, oke. Sorry. I cannot concentrate, Sen. Dengerin tinggal sini. Oke. Kembali lagi saya mau mundur beberapa kalimat karena tadi saya mute. Saudara mungkin bertanya, kenapa di dalam gereja kita tidak bicara mengenai country living? Di dalam gereja dibahas seakan-akan ini country living adalah suatu pekerjaan opsional. Apa ini opsional? Boleh dibuat, boleh tidak, ya. Silakan pilih mau tinggal di desa atau mau di mana, terserah. Tetapi kalau kita melihat tulisan-tulisan Roh Nubuat, semakin lama kita semakin mendekati krisis, semakin terbuka mata rohani kita, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang kita bangun di dalam kota ini ternyata ini rapuh. Ternyata seperti membangun istana di atas pasir. Kita sudah berinvestasi begitu banyak uang yang keluar, ya, membuat rencana-rencana bisnis dan sebagainya tetap gagal juga. Akhirnya mata rohani kita terbuka. Ada apa dengan cara-cara manusia? Sehingga rohani kita ini, tuh Roh Kudus menuntun kita kembali kepada tulisan Roh Kudus, Roh Nubuat, baru sadar, jangan-jangan Tuhan memang benar-benar untuk saya mau coba bereksperimen dengan country living. Makanya saudara-saudara, sekarang orang Advent sekarang lagi panik, banyak sekali yang mau cari tanah di desa-desa. Saya dapat satu link dari Amerika Serikat kemarin, tulisannya, bukan dari gereja kita, saudara, ini tulisan sekuler ya, mengatakan bahwa apa? Properti-properti yang di luar kota-kota besar harganya naik semuanya. Sedangkan kota-kota besar properti harganya turun semuanya. Artinya apa? Orang dunia aja tahu. Apalagi orang Advent. Kalau kita menghadapi situasi pandemik seperti ini, kita masih tenang-tenang saja bahwa everything is gonna be okay, everything is gonna go back to normal ya. Semuanya akan kembali ke normal. Berarti ada sesuatu di dalam hati kita sehingga Roh Kudus tidak lagi bisa bersuara. Saudara-saudara, Tuhan cuma mengingatkan kepada kita orang-orang Advent, ya, inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Inilah saatnya kita coba menelan bongkahan yang besar ini, yaitu apa? Country living. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan melarikan diri keluar dari kota, lari langsung ke desa-desa. Bukan. Country living itu begins with what? Pola pikir kita. Bukan secara geografis. Ya.
Iya. Nah, country living ini bukan masalah geografis aja, saudara-saudara. Mungkin orang bilang, wah ini saudara Ramon ini mengajarkan sesuatu yang sesat, bukan saatnya kita pergi lari ke celah-celah gunung lah. Memang bukan saatnya, saudara-saudara. Oke. Nah, Oke. Oh iya, dari sana audionya. Betul? Nah, sudah di-mute. Nah, semua mata rohani kita sebagai orang-orang Advent semestinya tertuju kepada apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini, saudara-saudara. Kalau kita mau membahas nubuatan, apa yang saya perhatikan, saudara-saudara? Kalau kita membuat satu kelas untuk satu sesi belajar nubuatan, ya, belajar nubuatan. Oke, kita buka Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Kita melihat segala sesuatu dalam skema besar nubuatan. Kita belajar mengenai latter rain, mengenai kemarin line upon line, ya, kita tarik dari Yesaya 28. Kita buka kenapa, apa yang terjadi di panggung politik. Wow, semuanya langsung datang. Semua langsung tertarik. Langsung matanya langsung fokus, telinganya langsung mendengar. Kenapa? Karena mau tahu seberapa dekat kita dengan kedatangan Yesus. Cuma sekedar penasaran. Nah, saudara-saudara, kalau kita cuma mau tahu seberapa dekat sih kedatangan Yesus ini, sehingga kalau ternyata belum dekat, oh iya santai-santai dulu, balik dulu ke masih banyak kerjaan di sana. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang memang hatinya tidak di situ. Akhirnya bisa menurut hanya karena ditakut-takuti. Ya, Tuhan mau menginginkan kita, walaupun krisis masih panjang sekalipun di depan kita, saudara-saudara, masih jauh sekalipun. Maukah kita menurut melakukan sesuatu yang benar, walaupun kehidupan kita tidak terancam sekalipun? Nah, inilah penurutan yang Tuhan inginkan dari Seventh Day Adventist. Orang-orang Advent ini, kita bicara Seventh Day, bicara mengenai Sabat, tetapi bicara mengenai kedatangan Yesus, enggak. Kenapa bicara mengenai kedatangan Yesus tidak? Karena apa, saudara-saudara? Pengakuan kita menanti kedatangan Yesus, tetapi kenyataan kehidupan kita tidak menyatakan bahwa kita sedang menanti kedatangan Yesus. Kehidupan kita sama dengan orang-orang dunia, bahkan lebih parah lagi. Kenapa lebih parah? Karena kita merasa kita sudah tahu mengenai kedatangan Kristus, tetapi karena kita merasa sudah nyaman, kita melakukan seperti ini pun tidak ada lagi conscious di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita cuma mau belajar-belajar, oke, kalau sesi belajar, waduh rame, saudara-saudara. Di saat kita belajar sesi nubuatan rame. Sekarang kalau sudah belajar practical application, aplikasi secara praktis apa yang harus kita lakukan sekarang ini, ya toh? Rubah cara kita mendidik anak. Rubah cara kita mengelola keuangan keluarga. Rubah tempat tinggal kita di mana. Rubah pola makan kita. Kita belum ngomongin kesehatan sama sekali, saudara. Rubah segala impian kehidupan kita. Nah, kalau sudah ngomongin praktek, apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi. Orangnya cuma sedikit, saudara. Nah, kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita ini orang suka belajar. Akhirnya pelajaran-pelajaran kita sebagai orang Advent ini, pelajaran-pelajaran yang indah, akhirnya menjadi seperti apa? Seperti doping. Ya. Senang. Betul. Oh, ternyata belum kote. Orang Manado bilang, oh ternyata belum. Akhirnya kembali kepada kehidupan yang normal. Nah, kenapa kita kurang bicara di dalam gereja seperti ini? Saya mau berikan tulisan saudara-saudara. Oke, saya berharap tidak tersinggung. Tidak ada pihak yang tersinggung. Tetapi ini tulisan pranubuat. Oke. Kenapa seringkali kita dapati orang yang menamai dirinya pimpinan justru tidak mau menerima pekabaran atau kenyataan bahwa kedatangan Kristus sangat dekat. Oleh karena itu, saudara dan saya perlu mengadakan satu perubahan-perubahan yang nyata, yang konkret. Oke? Saya mau baca di dalam buku Great Controversy halaman 272. Ini bahasa Indonesia 272 ya. Dalam English 312 kalau nggak salah. Ya, 312 paragraf kedua. Nah,
Hamba Tuhan Nyonya White menuliskan gini. Bukan ahli-ahli teologi terpelajar yang mengerti kebenaran ini. Nah, ini bicara mengenai apa, saudara? Mengenai kedatangan Tuhan, mengenai 1844, dan mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Sama ya. Great Controversy halaman 312, paragraf kedua. Atau kalau dalam buku ini, saudara punya buku ini, halamannya 272. Halaman 272. Bukan ahli-ahli teologi terpelajar yang mengerti kebenaran ini dan yang melibatkan diri di dalam pemberitaannya. Seandainya ahli-ahli teologi ini menjadi orang-orang yang setia dan berjaga-jaga, yang menyelidiki Alkitab dan rajin dengan doa, dan mereka tentu akan mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Nubuatan-nubuatan akan membukakan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi mereka tidak melakukan hal seperti itu, dan pekabaran ini diberitakan oleh orang-orang yang lebih sederhana. Apa artinya sederhana, saudara? Orang-orang yang bodoh teologi, ya, nggak ngerti. Hanya sedikit, nah, Yesus berkata, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Dan mereka yang meninggalkan terang yang diberikan Tuhan, atau yang lalai mencarinya walaupun ada dalam jangkauannya, akan tetap di dalam gelap. Tetapi Juru Selamat mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8:12. Siapa yang bertekad bulat berusaha melakukan kehendak Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh memperlihatkan terang yang sudah diberikan, akan menerima terang lebih besar lagi. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, bintang-bintang yang menyinarkan terang surga akan dikirimkan untuk memimpinnya kepada segala kebenaran. Saudara-saudara, buku Indonesia halaman 272. Nah, saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Saudara, ini tanpa memojokkan beberapa pihak mungkin bilang, wah, ini saudara Ramon memojokkan pendeta-pendeta. Bukan, saudara. Kalau kita melihat pekabaran kepada gereja Laodikia, ya, dalam Wahyu 3, teguran kepada gereja Laodikia ini bukan kepada gerejanya. Tegurannya adalah kepada malaikat jemaat Laodikia. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan inginkan untuk bangkit ini sebelum jemaatnya bangkit. Siapa dulu yang bangkit? Ya, para malaikatnya dulu yang bangkit. Kalau kita lihat ini di sini kepada Laodikia. Inilah firman Tuhan, amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Ini bicara kepada siapa? Ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Siapa ini malaikat jemaat? Yang ditegur oleh Tuhan supaya tidak suam-suam kuku. Apa ini malaikat jemaat, saudara-saudara? Kita mundur 2 pasal. Wahyu 1 ayat 20. Rahasia ketujuh bintang itu adalah, kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas, dan ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Jadi malaikat jemaat adalah bintang, ya. Ketujuh bintang adalah malaikat tujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah 7 jemaat. Jadi malaikat ini adalah bintang. Siapa ini bintang? Buku di Gospel Workers halaman 13 menyatakan bahwa bintang itu adalah pendeta-pendeta di jemaat. Pendeta-pendeta di jemaat adalah orang-orang yang sedang mau dibangunkan oleh Tuhan. Karena jemaat ini sukar mau bangkit kalau jemaatnya atau pendeta jemaatnya tidak bangkit. Saya nggak tahu saudara-saudara pertemuan kita malam hari ini atau satu mingguan ini ada rekan-rekan pendeta atau tidak. Tetapi di saat Tuhan memberikan teguran kepada pendeta, ini bukan suatu yang menghina, saudara. Justru yang adalah suatu yang mengangkat. Ya, tugas pendeta, tugas pemimpin adalah tugas yang sangat mulia. Tentu banyak sekali pendeta-pendeta yang tulus, saudara-saudara, yang Tuhan mau selamatkan. Tetapi di dalam konteks tadi buku Great Controversy halaman 272 atau 312, paragraf kedua bahasa Inggrisnya,
Ini berbicara banyak pendeta yang bergantung dengan scholar. Apa ini? Keahliannya, kepintarannya, pendidikannya, saudara. Karena sudah S1, S2, S3, sudah mempunyai doktor dalam perjanjian lama, sudah mempunyai doktor dalam bahasa Greka, sehingga yang digantungkan adalah itu. Sehingga terang Tuhan diberikan kepada dia, tidak bisa dijalankan. Akhirnya kedatangan Tuhan yang menolak siapa? Adalah orang-orang yang memang pinter, saudara-saudara, di dalam ahli teologi ini. Dari orang-orang Farisi di zaman Yesus, yang menolak Yesus adalah orang-orang yang ahli Alkitab. Di 1844 di saat penghakiman tiba, yang menolak Tuhan adalah pendeta-pendeta dari mana? Gereja-gereja yang akhirnya jatuh jadi Babylon. Nah, saudara-saudara, kita sedang mengulangi, ya. Dispensasi kepada kita ini sedang terjadi lagi, bahwa umat Tuhan bukan lagi gereja lain, bukan lagi gereja Protestan, bukan lagi orang Yahudi, tetapi gereja masih Abad ke-7. Oleh karena itu Tuhan memberikan amaran kepada siapa? Kepada para pimpinan. Jangan sampai para pimpinan ini jatuh di dalam kategori yang disebut oleh Nyonya White ini. Bukan ahli-ahli teologi terpelajar yang mengerti kebenaran ini. Kebenaran apa, saudara? Kebenaran yang mesti sangat mudah diterima, orang bodoh pun mengerti. Bahwa kalau kita melihat di sekeliling kita ini sedang terjadi, saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam situasi politik Indonesia dengan lockdown, dengan keamanan negara, keamanan sosial, mestinya mata hati kita sekarang tertuju kepada Kristus, firman-Nya meyakinkan kita bahwa kita perlu melarikan diri, tunggang langgang. Nah, saudara, saya sama istri, kalau kita mau mengingatkan ya, bukan berarti kami tidak mendukung organisasi ya. Sampai 10 tahun berjalan di dalam dunia pelayanan, kami pun masih bergandengan tangan dan masih bekerja sama dengan organisasi. Dan juga bukan berarti pesan kami ini menitik beratkan kepada semua pendeta, ya, tidak. Kami, puji Tuhan, kami diberikan kesempatan sama Tuhan bukan cuma pergi keliling dunia, tapi keliling tempat-tempat yang bukan cuma di kota, tempat-tempat pelosok yang kami banyak bertemu dengan pelayan-pelayan Tuhan, dengan para pendeta dan juga istri pendeta yang sangat luar biasa dedikasi. Jadi tidak bisa kita pukul rata, Bapak Ibu ya. Banyak di luar sana pendeta dan juga istri pendeta dan satu keluarga mereka sangat berdedikasi ya. Tetapi kami di sini hanya mengingatkan bagi para pendeta maupun istri pendeta ya, yang mungkin akhirnya memberikan pesan menidurkan ya. Contohnya ibu pendeta mungkin ya. Di saat ada orang yang mau bangkit, mau bangun, tetapi ibu pendeta seperti kemarin tuh kami sempat mendapatkan tulisan, kami sangat sedih karena ada jemaat yang akhirnya dia bingung karena ibu pendetanya memberikan tulisan seperti itu, tulisan yang dimana sekarang belum saatnya untuk pergi ke jangan bergerak kemana-mana, everything is okay. Nah, jangan bergerak kemana-mana ke counter living karena sandelo itu belum ada. Tetapi kalau kita mau pelajari lagi kutipan itu yang jelas bahwa kalau sudah sandelo memang sudah tidak bisa lagi ke counter living. Kalau sudah sandelo kita sudah harus masuk ke hutan dan gunung-gunung karena di situ jelas ya. Kalau sudah sandelo itu kota-kota dan desa-desa harus ditinggalkan dan pindah di pegunungan-pegunungan sunyi. Artinya apa kalau pegunungan-pegunungan sunyi? Artinya yaitu celah-celah gunung yang sunyi, yaitu di hutan gitu ya. Itu yang kami mau mengingatkan. Jadi para pendeta dan juga para ibu pendeta ya, kami hanya mau mengingatkan karena banyak sekali jemaat yang menggantung iman, bahkan keselamatan mereka seluruh keluarga di dalam tanganmu. Ini ialah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Saya dengan suami saya pun mempunyai tanggung jawab tersebut. Makanya kenapa kami tidak meninggalkan gereja Tuhan? Karena inilah gereja satu-satunya yang Tuhan berikan ya. Makanya kenapa juga kami tidak meninggalkan organisasi? Karena inilah yang Tuhan inginkan supaya kita berada di dalam. Karena kenapa kita harus berada di dalam? Kita harus memenangkan gereja Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan setan memporak-poranda gereja atau movement yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingatkan kepada para pendeta dan juga para ibu pendeta. Keselamatan jemaat satu keluarga ada di tanganmu. Berikanlah mereka pekabaran yang memang surga telah berikan di dalam kehidupan mereka. Ada di tangan. Iman mereka ada di tangan Bapak pendeta dan juga ibu pendeta. Dan terutama saya ingin mengingatkan ibu pendeta.
Saya sangat tahu karena posisi saya seorang istri dan juga seorang anak. Saya tahu keluh kesah Anda. Saya tahu kekhawatiran Anda karena saya pun mendampingi suami saya yang hidup dengan iman. Samalah kita 11-11 setengah lah. Kita sama kekhawatiran kita sama ketakutan kita. Tetapi bila kita mampu, kalau saya mampu berdiri bukan karena betapa hebatnya diri saya. Ingat Ibu, kita punya Tuhan yang akan mendampingi kita. Di buku Education dikatakan tugas seorang ibu lebih besar daripada tugas seorang raja. Karena kenapa? Kita harus mendampingi suami kita. Apalagi seperti zaman sekarang, ekonomi semua orang ekonominya sedang menurun. Ya, kita harus mengingatkan kepada suami kita, berikanlah makanan yang baik pada domba-domba yang Tuhan titipkan di dalam kehidupanmu. Makanan yang jujur. Jangan Ibu, jangan terombang-ambing. Mungkin akhirnya Ibu tidak mampu mungkin membayar kredit rumah atau membayar kredit mobil Anda. Kita sudah mau pulang, Bu. Kita sudah mau pulang ke surga. Tidak butuh mobil, tidak butuh rumah, tidak butuh harga diri kita. Yang kita butuh yaitu apa? Kita butuh mempunyai mahkota bila kita sampai di surga. Ibu, semua orang ingin berada di posisi kita. Di posisi yang mana kita memegang panji dari surga. Kita yang harus bersuara langsung dari surga. Setiap orang sangat sulit karena semua orang tidak bisa melihat contoh. Tuhan mengirimi Yesus sehingga Yesus menjadi, kalau kata orang Islam, menjadi kalimatullah. Yesus ini menjadi kalimat yang hidup atau roti yang hidup. Sama seperti kita, Ibu Bapak. Para kawan-kawanku, para keluargaku, pelayan Tuhan maupun keluargaku, pendeta dan ibu pendeta. Jemaat tidak bisa melihat kuasa dan juga bagaimana roti yang hidup selain daripada kehidupan kita. Banyak orang pingin dan ingin di posisi kita. Tetapi Tuhan katakan, aku memilih engkau sejak di dalam kandungan ibumu. Jadi aku tahu engkau, akulah Alfa dan Omega. Aku tahu kemana hidupmu akan berada. Ibu, saya dan ibu harus bersyukur. Karena kita dipilih menjadi istri seorang pelayan Tuhan. Yang dimana Tuhan berbicara langsung dari surga. Memberikan hikmat kepada suami dan imam yang ada di rumah tangga kita. Bagaimana imam ini mampu berjalan? Bila kita dapat mendampinginya dengan penuh apa? Dengan tidak penuh kekhawatiran. Meskipun kita akan kehilangan rumah kita. Kita akan kehilangan mobil kita. Bahkan kita akan tidak bisa menyekolahkan anak kita. Tetapi selama kita mempunyai Tuhan di dalam kehidupan kita, itu sudah lebih dari cukup. Mari para ibu pendeta, para istri pelayan Tuhan. Mari kita berjuang untuk memasukkan kembali kebenaran yang berada di gereja ini. Memberikan pekabaran yang sejujur-jujurnya dari surga. Jangan membuat jemaat bingung. Kesian jemaat, mereka bingung mau kemana. Jangan menutupi kebenaran. Kesian mereka bingung. Bukan cuma itu Ibu. Mereka bingung bagaimana harus mendidik anak mereka. Karena kita yang sudah mengenal Tuhan tidak memberikan contoh atau memberikan pekabaran yang benar. Hanya karena kita khawatir atas makanan dan pakaian kita. Sudah waktunya Ibu, saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak mengerti. Saya dari kehidupan yang nyaman. Saya masuk di dalam hidup antah berantah seperti ini. Mengapa saya mempunyai prinsip dengan suami saya? Ya, we have to walk the talk. Kita harus menjalankan apa yang kita kabarkan. Karena jemaat dan dunia membutuhkan suatu figur dari surga. Bukan berarti saya dengan suami saya sudah sempurna menjadi figur. Tidak. Kami berjuang untuk hidup, menghidupkan setiap macam nasihat yang datang dari surga. Supaya di saat kami bertemu dengan orang, dengan jiwa-jiwa yang bertanya, kemana saya harus melangkah Bapak Ibu? Kita mampu memberikan jawaban yang jujur dari surga. Roh Nubuat mengatakan, bagaimana kita dapat memberikan bila kita tidak punya? Bagaimana saya dapat memberikan jawaban bila saya dengan suami saya tidak punya atau tidak menghidupkan?
segalanya. Ibu pendeta dan para pelayan Tuhan, mari kita bangkit. Bukan cuma ibu yang sedang berkesusahan, seluruh dunia sedang berkesusahan. Sekarang waktunya Tuhan untuk memanggil kita. Ayo, kita semua dipanggil untuk apa? Memberikan kejujuran dan memberikan message dari surga dengan benar. Jangan kita tutupi message itu karena kekhawatiran kita. Tuhan janjikan Dia akan datang dan Dia akan sendiri membantu kita, ya Ibu Bapak. Dan juga saya ingatkan, bukan cuma dengan keluarga pendeta, para kawan-kawanku dan saudara-saudaraku pelayan Tuhan, yang menurut Anda sudah bertemu, Anda sudah punya kebenaran. Tetapi di saat di lapangan Anda menjadi orang yang sombong, Anda menjadi orang yang sangat mudah menghakimi orang lain. Saudara, kita harus punya compassion, kerendahan hati, mempunyai kasih yang tidak bersyarat. Jangan menyombongkan diri Anda karena Anda sudah menghidupkan sesuatu yang orang tidak bisa hidupkan. Justru di saat Anda bisa menghidupkan dan orang belum bisa, disitulah hati Anda harus hancur dan mendoakan orang-orang itu. Jangan akhirnya pekabaran yang begitu sangat indah jadi dihancurkan oleh ego Anda sendiri. Anda sudah control living, Anda sombongkan itu. Anda sudah plant based, makan vegan atau vegetarian, Anda sombongkan itu. Anda sudah tidak sekolah atau bahkan tidak kerja, Anda sombongkan itu. Anda sudah naik gunung-gunung, masuk hutan-hutan, Anda sombongkan itu. Padahal Anda masih menjadi manusia yang masih bisa dibeli oleh dunia dan uang. Saya tahu Anda masih menjadi manusia yang khawatir. Kita semua manusia yang khawatir. Kalau kita khawatir, mbok ya tahu diri. Jangan sombong. Karena kita semua masih bertumbuh. Saatnya harus datang di dalam kaki Kristus. Minta ampun, Tuhan, kalau saya punya kesombongan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, kalau saya mengesombongkan kehidupan saya, ampuni saya, Tuhan. Akhirnya lihat, jemaat bukan hanya tidak mendapat pekabaran dari pendeta, tetapi jemaat pun tidak juga mendapat pekabaran dari Anda. Karena Anda pun menutupi pekabaran yang bagus itu dengan apa? Dengan kesombongan dan arogansi ya. Dengan kesombongan dan arogansi Anda. Sekarang waktunya kita semua sama-sama bertobat dan memberikan message yang tepat dari surga. Nah, saudara-saudara, ada yang bertanya bagaimana kalau gembala kita mengecewakan? Mungkin di dalam pelayanan, atau mungkin tidak mengatakan hal yang jujur di dalam nubuatan, atau mungkin tidak mengerti sehingga menutup. Nah, saudara, penggembalaan di gereja kita tidak sempurna. Tetapi apa artinya kita juga orang anggota awam tidak dituntut tanggung jawab untuk mencari sendiri? Tuhan menuntut kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudara, karena keselamatan kita bukan bergantung dengan gembala. Tuhan mengatakan akan ada tiba saatnya umat Tuhan ini tidak bisa digembalakan oleh manusia lagi. Tuhan akan turun secara langsung. Kapan ini? Sekaranglah waktunya. Kalau kita mengalami kecewa-kecewaan, ini adalah tadi kita bahas di buku Evangelism halaman 63 ya. Tuhan ini membutuhkan orang yang akan bergerak terus walaupun terang atau gelap. Artinya apa, saudara? Bisa lihat atau tidak bisa lihat? Orang yang berdiri teguh di tengah kekecewaan dan harapan-harapan yang putus sekalipun dan terus bekerja dengan Tuhan dengan tangisan dan bersabar di dalam pengharapan, menabur terus dan percaya kepada Tuhan yang akan membawa hasilnya. Saudara-saudara, kekecewaan itu adalah alat supaya kita ini bertumbuh. Paling tidak, saudara-saudara, segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai rencananya. Roma 8:28 ayat 29 mengatakan supaya kita dikembalikan kepada peta atau ya the image of God, dikembalikan. Atau apa ini image of God yang hilang, saudara-saudara? Apa ini gambar rupa Tuhan yang sedang hilang daripada kita? Adalah apa? Tabiatnya yang sedang hilang. Kenapa tabiatnya? Dengan cara apa kita dikembalikan kepada Tuhan tabiat kita? Ya melalui segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang mengecewakan.
Nah, saudara-saudara, kita ditaruh di dalam jemaat yang kadang-kadang kecewa melihat kok pemimpinnya begitu. Saudara-saudara, saya bukan 1-2 datang ke gereja Advent. Banyak sekali gereja Advent kita kunjungi. Semuanya protes, komplain tentang gembalanya. Puji Tuhan, saya nggak berani jadi gembala, saudara-saudara. Ya, tapi kita doakan gembala-gembala kita ini karena mereka sering juga jadi korban bully. Ya. Jangan juga membuli lah. Jangan juga dibully. That's not good. Gembala jemaat ini Tuhan tempatkan yang tidak sempurna, saudara-saudara, supaya jemaat ini belajar kerendahan hati. Wah, enggak perlu saya nurutin orang pemimpin kayak begitu. Tetapi Tuhan taruh orang yang pemimpin seperti itu supaya kita dengan rendah hati. Sebagaimana juga istri saya kemarin-kemarin cerita bagaimana saya tidak sempurna, tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan akan memakai saya sebagai pemimpin di rumah tangga ini, dia akan mengikuti saya. Ikutilah saudara-saudara selama ikutnya itu bukan menjerumuskan, ya. Kita ini dipanggil menjadi jemaat untuk menguatkan, bukan untuk membuli, menuduh orang dan sebagainya, apalagi main pukul rata. Semua gereja Advent sudah Babylon. Terlalu jauh, saudara-saudara. Saya tidak menjual gereja Advent ini supaya saudara beli, bukan. Saya nggak kerja dengan conference, tidak didukung conference. Saya cuma mau mengatakan, kenapa segala sesuatu ini Tuhan izinkan supaya kita belajar rendah hati. Karakter Kristus itu rendah hati, ya. Karakter Kristus mengampuni. Bagaimana caranya? Ya, dikasihlah orang yang setiap hari harus perlu kita ampuni. Tuhan mengajarkan kita memiliki tabiat Kristus yang mengasihi tanpa syarat. Gimana caranya? Dikasihlah orang-orang yang tidak pernah ketemu syarat, saudara-saudara, supaya saudara belajar mengasihi tanpa syarat. Di mana itu? Ya, di dalam gereja. Seringkali orang yang mesti menjadi teladan, saudara-saudara, bukan menjadi teladan sama sekali. Banyak itu? Ya banyak. Jangan sebut nama ya, tapi banyak saya saudara-saudara. Tapi makanya ini kita dipanggil saudara-saudara untuk melarikan diri. Sekarang ini kita melarikan diri saudara-saudara, bukan melarikan diri secara geografis pindah ke kota. Bukan itu tajuk pertemuan kita minggu ini saudara-saudara. Melarikan diri dari hikmat kita sendiri yang mengatakan bahwa oke, saya lah yang paling benar. Nah saudara-saudara, kita harus lari karena apa? Karena sekaranglah waktunya, hujan air sedang turun. Dari mana ini si Ramon bicara gitu? Sudah terlambat saudara-saudara ya. Mungkin kita belajar waktu itu. Boleh kalau mau belajar lagi ini cari tahu Nyonya White. Ada serinya tersendiri. Apa kita bahas lagi nanti besok-besok? Nggak tahu. Bisa dilihat dari seruan nyaring sharingnya. Ya, lihat di seruan nyaring. Tetapi di zaman Nyonya White pun dia sudah tulis. The latter rain sudah mulai. Apalagi sekarang tahun 2020. Saya mau bacakan sedikit saudara-saudara satu tulisan. The Testimonies of Ministers. Ya, ini apa nih TM? Testimonies to Ministers. Apa kesaksian kepada apa ini ministers? Pendeta. Ya, TM 507. Paragraf pertama, dot 1. Saya belum translate nih saudara, coba bahasa ini saya baca dulu ya. Many have in great measure, ya 507.1. Many have in great measure failed to receive the former rain. Banyak orang telah gagal saudara-saudara, ya, menerima hujan awal. Hujan awal ini kapan? Bukannya zaman rasul-rasul, enggak. Hujan awal itu sudah di zaman rasul-rasul, tetapi untuk kita menerima hujan akhir ini harus dulu menerima hujan awal. Hujan awal lah, hujan akhir tahap awal. Ngerti ya? Banyak orang sudah gagal menerima former rain, hujan awal, hujan mula-mula ini di dalam hati kita. They have not obtained all the benefits that God has thus provided for them. Mereka belum mendapatkan semua benefit yang mereka belum mendapatkan benefit atau keuntungan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Ya, mereka belum mendapatkan semua berkat-berkat dari former rain. Ya. Former rain ini sudah turun tetapi belum menerima. Yang merubahkan hati ini adalah former rain. Yang mematangkan adalah latter rain, hujan akhir. Tetapi kita gagal menerima former rain ini. Sehingga apa saudara-saudara? They expect that the lack will be supplied by the latter rain. Mereka mengharapkan kekurangannya mereka ini akan ditambahkan nanti di saat hujan akhir curah secara deras. When the richest abundance of grace shall be bestowed, they intend to open their hearts to receive it. Ya. Di saat nanti secara berkat dilimpahkan,
Nanti tiba-tiba nelalah, wah kita akan nerima. Ya, jadi tidak ada persiapan sekarang. Alah, nanti juga Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan sempurnakan perjalanan kita. Ternyata apa? Apa ini dibuat? Ditulis. They are making a terrible mistake. Mereka membuat satu kesalahan yang besar. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan the latter rain itu kalau kita tidak menerima the former rain. Hujan awal ini tidak merubahkan hati kita, saudara. Tidak ada pertobatan sungguh-sungguh. Itu kuasa hujan akhir ini yang membawa kita menyelesaikan Injil ini supaya kehidupan kita diangkat sebagai panji, saudara, menjadi the living word, menjadi firman yang hidup. Tidak akan terjadi hal itu. The work that God has begun in the human heart is giving His light and knowledge must be continually going forward. Pekerjaan Tuhan yang sudah dimulai di hati manusia, memberikan terangnya dan pengetahuannya harus senantiasa bertumbuh maju ke depan. Every individual must realize his own necessity. Semua manusia harus menyadari kebutuhannya masing-masing. Hati harus dikosongkan, semua kecacatan di dalam tubuh ini harus dibersihkan supaya Roh Kudus boleh tinggal. Nah, di dalam mana ini ya? Unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtue. Kecuali kita setiap hari maju di dalam contoh, ya, di dalam menghidupkan contoh Kristus dan nilai-nilai kekristenan, kita tidak akan mengenal manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam hujan akhir. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern or receive it. Mungkin hujan itu akan turun di sekitar kita nggak akan mengerti, bahkan tidak akan menerimanya. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita dikasih satu terang tidak dijalankan, jangan harap kita dapat terang berikut. Kalau kita tidak dengan rendah hati bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan sekarang ini karena Roh Kudus sedang berbicara kepada saya, membukakan mata saya melihat segala kejadian di dunia ini sedang membuat hati saya getar. Yesus bilang, the hearts of men are failing. Getar hati ini melihat kejadian-kejadian ini, saudara. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Akan mengembalikan kita, kembalilah kepada tulisan, kembalilah kepada firman Tuhan. Di saat kita kembali kepada firman Tuhan, kita buka. Apa yang saya harus lakukan? Oh, begini. Benahi rumah tangga saya dulu. Benahi cita-cita hidup saya dulu. Kubur dulu itu ambisi-ambisi dunia. Bereksperimen dengan iman. Jalan dengan iman apapun resikonya. Walaupun mau sampai miskin, sampai bokek, sampai... Tapi sebenarnya nggak akan juga. Di saat kita mau melangkahkan kaki itu, itulah Tuhan akan memberikan satu terang, lalu terang berikut, dan terang berikut, sampai kita sempurna di dalam tabiat Kristus. Apa ini sempurna? Penyerahan kita sempurna, saudara-saudara. Iman Kristus adalah iman yang sempurna yang menjadi bagian saudara dan saya. Artinya apa? Pasrah. Pasrah ini nggak punya pilihan lagi, saudara-saudara. Kalau kita punya pilihan, kita nggak akan pasrah. Di saat kita sudah terpojok, nggak tahu ngapain lagi, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bilang bagus. Ya. Inilah tujuannya Tuhan mau kita bawa kita ini masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, tadi ditulis evangelism halaman 63-64. Pekerjaan Tuhan ini nggak ada yang mau melakukan. Kenapa, saudara-saudara? Ini proyek rugi. Padahal Tuhan bilang ini adalah desain dari surga supaya kita belajar iman. Nanti gimana? Ya justru kalau kita tanya nanti gimana, itulah orang-orang yang paling perlu untuk belajar bereksperimen dengan Tuhan. Di saat kita bereksperimen dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya seperti apa dia ini. Saudara, kita akan maju di dalam terang sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Kesenangan dunia akan turun sedikit. Dan juga apa? Iman kita akan bertumbuh. Semakin iman kita bertumbuh, kekhawatiran tidak ada lagi, saudara. Di saat tidak khawatir, luar biasa ternyata surga itu sudah dimulai di saat kita hidup di dunia. Surga nanti di saat kita dijemput Yesus di awan-awan, itu nanti dipikirin. Orang tidak akan melihat kerajaan surga sesungguhnya kecuali dia merasakan dia sudah hidup di surga di saat dunia ini berdosa masih ada berlangsung. Tanya kepada diri kita masing-masing. Apa saya mendapatkan surga itu? Are you happy? Apa saudara bahagia? Bisa nggak di dalam hati ini mengatakan, lihat keluarga kita, lihat anak-anak kita, yes Lord, saya adalah orang paling bahagia. Bisa nggak kita katakan demikian? Saudara, kalau kita tidak bisa mengatakan demikian, berarti kita belum mendapatkan damai sejahtera.
Damai sejahtera akan diberikan di saat kita ini berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya puji Tuhan, saudara-saudara, kalau ditanya, Ramon, kamu bahagia nggak? Luar biasa saya bahagia. Nggak bisa bohong, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena saya nggak tahu jalan saya ke depan mau kemana. Saya tahu pokoknya Tuhan yang akan tuntun. Semakin Tuhan tuntun, semakin kita bahagia. Kenapa? Tuhan mengajari kita tidak khawatir, saudara-saudara. Kenapa orang-orang seperti reformer dulu zaman John Huss ya, diikat di tiang, ada ranting-ranting, dinyalakan api, masih bisa menyanyi, saudara-saudara. Dibakar pun menyanyi, mungkin tidak rasa sakit. Kalau beberapa dari kita akan mengalami penganiayaan-penganiayaan seperti itu, ya itulah karunia-Nya Dia. Tapi Tuhan akan membuat kita bisa menyanyi di saat dibakar hidup-hidup sekalipun. Kenapa? Karena ada damai di hati itu. Saya nggak tahu bagaimana apa Tuhan mempunyai fungsi-fungsi biologi ya, supaya dia tahu kalau supaya tidak sakit ini bagaimana caranya, nggak tahu lah, cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalaupun sampai harus mengalami seperti itu, puji Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Tetapi ada satu hal, saudara-saudara, mati sebagai martir itu sudah lewat eranya. Ya. Tuhan mengatakan melalui tulisan Roh Nubuat, Tuhan tidak mau lagi kita menjadi martir. Kalau mati menjadi martir itu mati sia-sia sekarang ini. Kenapa? Di saat Yesus mau datang ke dari awan-awan, beberapa dari kita akan hidup tidak mengalami kematian secara fisik, saudara-saudara. Artinya apa? Nggak mati jadi martir kita ini. Puji Tuhan, ini adalah satu kelegaan ya, saudara-saudara. Nggak usah kita harus dibakar hidup-hidup seperti apa John Huss dan sebagainya. Wycliffe, siapa itu? Tidak. Tetapi supaya kita hidup di saat Yesus datang di awan-awan, kita harus mati setiap hari. Artinya apa? Di dalam pilihan-pilihan kita, kalau Tuhan kasih hikmat kepada kita, yang penting kita nomor satu, lari dulu dari kehidupan ini, saudara-saudara, bukan lari ke desa ya. Lari dulu dari hikmat sendiri, dari kepercayaan diri sendiri. Ini otak kita ini jangan lagi dipakai, saudara-saudara. Pakai firman Tuhan aja. Inilah pekerjaan Roh Kudus di hujan akhir yang memberikan kita hujan awal. Ya. Jangan pakai hikmat, lari dari hikmat diri sendiri. Mulai baca tulisan Roh Nubuat, apa Tuhan yang saya harus lakukan? Apapun rencanamu Tuhan, saya mau ikut. Tadi tulisannya, Tuhan menginginkan orang-orang yang mau mengambil resiko apapun. Apapun resikonya. Apa sih resikonya? Anak nggak bisa sekolah. So what nggak bisa sekolah? Sekolah udah pada tutup juga anyway. Nggak bisa kuliah. Universitas juga pada tutup. Saudara, risikonya apa lagi? Mungkin saudara nggak bisa makan. Loh, justru nggak bisa makan itu di kota. Kalau di desa kita makan terus, singkong masih banyak sampai Yesus datang nggak kelaparan kita. Itu pun kita nggak bergantung dengan ini. Nah, saudara-saudara, hal-hal seperti ini Tuhan mau kita mengkaji ulang kehidupan kita. Di saat kita mengenal Tuhan, ambil langkah sedikit, ya, ambil langkah berikut. Langkah-langkah ini tadi buku Testimonies of Minister TM 507 ya. Langkah-langkah ini going forward, maju. Tuhan kasih terang sedikit, ambil. Tuhan kasih terang mengenai apa? Hidup sehat, ambil. Makan makanan sehat, ambil. Bagaimana menjauhi semua tontonan atau semua pergaulannya, ambil, saudara-saudara. Keluarkan anak dari pergaulannya mereka yang buruk di kota, ambil. Kalau Tuhan tuntun saudara-saudara pergi ke desa, ambil. Hidup oleh iman, ambil. Coba bekerja untuk Tuhan, ambil juga. Jadi misionaris, ambil, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan mati setiap hari. Itulah mati setiap hari. Mati dari mana? Mati dari iman kita terhadap diri kita sendiri. Disitulah syarat kita menerima the latter rain secara penuh. Oke. Ya, itulah yang tadi diingatkan, mati setiap hari, yaitu terang kecil yang Tuhan titipkan di dalam setiap hari kita, harus kita ambil ya. Itulah kita berusaha untuk mati setiap hari. Dan juga kalau bagi saya, pengalaman saya bagaimana untuk mempermudah saya mati setiap hari, Tuhan memberikan nasihat itu bagi saya tidak suatu kebetulan ya, yang berada di buku Roh Nubuat ya. Saya orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali, saya coba mengaplikasikannya di dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan mati setiap hari menjadi suatu lifestyle bagi kami selama 10 tahun ini. Dengan cara apa? Tuhan memudahkan perjalanan kami untuk berusaha mati setiap hari dengan perpindahan kami di tempat yang terpencil ini, yaitu di pedesaan. Karena di pedesaan, di saat kami merasa, diri kedagingan kami merasa, aduh umur masih muda. Jangan bilang terpencil dulu, nanti salah arti lagi. Pedesaan, ya.
bukan terpencil. Jadi kalau mau dikatakan di saat saya merasa bahwa diri saya, aduh kok saya harus melepaskan harta-harta saya untuk mensupport pelayanan Tuhan gitu ya. Nggak taunya di saat saya merasa saya harus mengasihani diri saya ngelihat tetangga saya sebelah kiri dan kanan. Tetangga saya bukan tetangga saya, jangan mau kasih harta ya, mau beli sak semen aja harga 50.000 karena dia punya dinding rubuh, itu berbulan-bulan harus ngumpulin duit untuk beli sak semen. Jadi akhirnya saya punya empati, saya punya hati yang paling dalam seperti dicukupi dan dipenuhi oleh Tuhan, diberikan suatu dorongan dan diberikan suatu semangat melalui lingkungan saya. Di saat anak-anak saya juga melihat mereka tumbuh kecil dengan teman-temannya, sekarang teman-temannya kalau harus kasih makan ke keluarganya dengan cara mengambil rumput yang mungkin harus menggotong 20 sampai 30 kilo setiap sehari, itu bisa 3 kali. Akhirnya kita punya hati itu diisi oleh Tuhan. Akhirnya kita merasa iya ya, apa yang kita harus kasihani diri kita gitu. Sementara orang-orang di tetangga kita lebih kesian dari kita. Akhirnya kita mempunyai visi dan juga pandangan di dalam hidup yang berbeda. Akhirnya di saat Tuhan memberikan kita duit atau berkat, kita tahu berkat itu mau kita bawa kemana, mau kita apakan gitu. Dan kita akhirnya mengizinkan Tuhan. Biasanya suka begitu, suara dan gambar bagus biasanya kalau sudah last minute sudah mulai bagus. Ya, jadi Ibu Bapak, ini ialah hari terakhir bagi kita mempunyai seminar ini. Kerinduan kami, dan saya yakin dan percaya kerinduan Tuhan juga, supaya kita semua bertumbuh di dalam kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadilah manusia yang mempunyai kerendahan hati, jadilah manusia yang mempunyai compassion di dalam hati kita, dan jadilah manusia yang mempunyai kecintaan setiap didikan-didikan yang Tuhan berikan. Ya, saya tahu dan yakin segalanya untuk menjadi manusia yang lebih baru itu sangat sulit. Tapi Tuhan janjikan ya, Tuhan akan hadir untuk dapat membantu kita. Dan kita bersyukur, kita sebagai umat Advent bersyukur. Sebenarnya kenapa era pandemik ini, sebenarnya inilah Tuhan sedang God visitation itu apa namanya? Mengunjungi. Tuhan sedang mengunjungi setiap keluarga Masehi Advent hari ke-7. Ya, kalau Ibu Bapak lihat, kita harus di lockdown di rumah, anak-anak harus dididik di rumah, bahkan ada juga yang mengalami mungkin di PHK, mungkin ekonominya jadi menurun, bisnisnya jadi sama sekali bisnisnya sama sekali turun. Tapi kalau kita melihat itu, jangan melihat melalui kacamata kedagingan. Itulah Tuhan sedang datang sedang datang mengunjungi kita. Karena di era seperti ini, akhirnya kita lebih mudah untuk memperbarui diri kita. Karena kenapa? Karena seluruh dunia juga sedang mengalami hal yang sama. Zaman saya dengan suami saya pindah mau mengikuti Tuhan 10 tahun yang lalu, Dunia lagi asik-asiknya, bahkan lagi ngorok mungkin dunia ya. Kalau tidur tuh lagi deep sleep, ya ngorok tidurnya gitu. Umur masih muda, ya kan, pindah ke gunung, semua orang ketawain, udah gila apa, ekstrim ini orang-orang gitu ya. Bahkan bukan cuma itu, saya mengalami ya, saya sangat mengalami di saat saya masuk, saya sering mengalami, ini ada teman satu perjuangan saya. Satu perjuangan saya yang dimana kita sama-sama bertumbuh ya. Di saat saya pindah di country living, semua orang ngetawain. Bahkan di saat saya masuk dengan suami saya pergi ke gereja, we can tell ya, kita bisa tahu dari tatapan mata orang tuh, di dalam hati orang mungkin langsung ngomong gini, ini loh keluarga yang aneh itu. Kita sangat tahu gitu. Dan kita tuh mendidik anak gitu. Bahkan ada juga yang bilang, wah kalau sampai anaknya mati ya berarti itu salah Sandy sebagai seorang ibu, karena Sandy mengiyahkan suaminya untuk ikut Tuhan. Aduh, bayangin, Sandy ini kan gak kenal Tuhan ya, sama sekali gak kenal Tuhan tuh seperti apa. Mempunyai amaran dan juga kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang itu membuat saya merasa, waduh ini benar gak ya, apa yang saya hidupi ini benar gak ya. Tapi puji Tuhan, Ibu Bapak tidak usah harus mengalami perjalanan yang sesusah itu. Karena sekarang seluruhnya lebih mudah. Tadi suami saya katakan, bahkan di Amerika sendiri, ada news ya, ada yang mengirimkan pesan
Bahkan di Amerika sendiri, sekarang tanah-tanah yang di pedesaan lebih Lagi naik daun. naik daun daripada tanah-tanah yang di kota gitu ya. Itu bukan orang Advent, bahkan di sini juga semua orang pingin cari tanah di pedesaan. Jadi kalaupun kita pindah ke desa, bukan cuma kita sendiri. Kalau dulu saya dengan suami saya sendiri gitu ya. Waduh, kami Sekarang bingung. rame-rame. Kami bingung akan perjalanan kami ini apa benar. Tapi puji Tuhan kami sampai di 10 tahun ini berjalan dengan Tuhan, dan kami sangat luar biasa ya. Selalu ingat Ibu Bapak, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan katakan, aku mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu. Aku ialah Alfa dan Omega. Aku yang akan membawa engkau dan membantu engkau. Ibu Bapak, mari kita tumbuh bersama-sama. Mari Jangan kita takut. mencari Tuhan bersama-sama. Kalau Sandy sama Ramon kelinci percobaan, tidak, puji Tuhan masih bisa bertahan selama 10 tahun ini. Mempunyai pelayanan TV yang dimana Ibu Bapak pasti tahu ya, setiap bulan kami harus mengeluarkan ratusan juta untuk pelayanan kami. Mungkin orang katakan, situ kan enak. Saya start pelayanan ini dari mobil ada banyak, ya. Tapi akhirnya hilang satu-satu. Bahkan saya sampai di titik saya kemana-mana cuma naik motor dengan suami saya. Kehujanan, naik motor. Juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimin mobil baru, ya. Naik motor. Di saat naik motor, saya dengan suami saya, apalagi Bogor ya. Bogor ini kan hujan, kota hujan. Saya dengan anak-anak saya naik motor. Kota hujan. Waktu itu linglung ya. Otak saya sempat pikir, sebagai seorang wanita dunia yang tidak pernah dibesarkan di dalam keluarga benar, sempat bingung. Ini apa ya? Maksudnya apa? Ya. Tetapi saya puji Tuhan, saya tidak pernah memberikan suatu kelemahan di dalam kehidupan suami saya. Di saat suami saya lihat, "Are you okay?" Saya selalu dengan senyuman, "I'm okay. Ayo Ramon, aduh seneng ya naik motor." Emang seneng naik motor, akhirnya saya bisa peluk suami saya gitu ya. Itulah suatu kebahagiaan. Kenapa? Ingin selalu berada di kenapa kita berdua ingin selalu berada di kehidupan seperti ini? Karena kita mengalami kehidupan yang tidak, kebahagiaan yang kita alami ialah kebahagiaan dan pengalaman-pengalaman yang uang tidak pernah bisa beli kebahagiaan dan juga pengalaman-pengalaman ini. Saya pernah berada di titik itu. Bayang banyak, ya kan? Dari mobil banyak, dari harta yang berlimpah menurut level dan kapasitas kami, melalui umur kami yang masih muda, ikut Tuhan, waduh, mengalami guncangan yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang kalau saya bisa mengulang hidup saya lagi, saya hanya ingin mencari Tuhan. Bukan cuma itu, saya ingin dan punya kerinduan anak-anak saya mengalami kehidupan yang sama seperti saya alami. Mungkin banyak pelayan Tuhan yang tumbuh yang gimana anak-anaknya jadi mereka takut anak-anaknya mengalami kesusahan. Tapi kalau saya katakan sama anak-anak saya, kamu harus mengalami hal yang ini karena ini sangat luar biasa bahagia. Nah, saudara mungkin ada pertanyaan seputar ini lagi mungkin dengan keluarga. Kemarin ada pertanyaan itu ya. Kemarin kita ada pertanyaan ya. Saya janjinya hari ini. Oke. Ada yang menanya bagaimana di saat ada perbedaan antara suami dan istri di dalam menyikapi mengenai country living ini, karena ada yang mau tetapi pasangannya tidak mau, bahkan bisa perdebatan panjang dan juga bisa berantem. Saudara-saudara, saya rasa perlu kita kembalikan dulu keluarga mesbah rumah tangga ini ke dalam jalur yang senada dulu, ya toh. Jangan kita paksakan suatu hal kepada satu pasangan kita. Awalnya juga saya ngomong begini, istri saya nggak mau terima, ya toh. Istri saya tidak mau terima. Kemudian saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya begini ya Tuhan ya? Tetapi Tuhan menginspirasikan sesuatu kepada saya melalui tulisan-tulisan, melalui pelajaran-pelajaran. Bagaimana Lot sendiri adalah seperti kita, saudara-saudara. Kenapa pasangan-pasangan ini tidak percaya dengan tidak mau melakukan apa yang baik, yang menurut kita baik ya, tetapi mungkin ada juga supaya istri saya ini bisa percaya sama saya.
Ya. Nah, saudara-saudara, tantangannya bukan untuk memaksakan pasangan kita, tetapi tantangannya adalah bagaimana supaya pasangan ini bisa percaya sama saya. Percaya. Dan akhirnya apa? Akhirnya mau mengikut. Saudara-saudara, kita tidak paksakan kehendak. Anak nggak bisa kita paksakan. Istri tidak bisa kita paksakan. Tetapi kita bisa memaksakan diri kita sendiri dulu, saudara. Atau kita sendiri, Tuhan, kalau memang saya menjadi batu sandungan sampai anak saya tidak mau mengikut Tuhan, suami saya tidak mau mengikut Tuhan, atau istri saya tidak mau mengikut sama Tuhan, Tuhan bersihkan dulu saya. Jangan-jangan saya yang ngeblok ini, sehingga pasangan saya tidak terinspirasi melalui apa yang saya percayai. Nah, saudara, tentu memang perjalanannya panjang, tetapi belum tentu panjang juga. Karena Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan cepat, ya. Kecepatan untuk melakukan langkah-langkah sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena ada yang... Jadi untuk itu Tuhan akan berikan kita waktu yang cepat untuk menyerap Roh Kudus dalam kehidupan kita. Akhirnya Roh Kudus ini akan bercahaya supaya dilihat oleh pasangan kita sendiri. Karena ada orang yang tanya, ceritain dong gimana pengalaman Sandy dan Ramon gitu. Di saat Sandy dan Ramon bisa menyatukan prinsip-prinsip ya. Jadi suami saya katakan sudah jelas bahwa sebenarnya saya dengan Ramon sangat mengerti bahwa Ramon diberikan sama saya diberikan sama Ramon untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu kami Ramon karena punya istri seperti saya, akhirnya mungkin dia jadi pingin dekat sama Tuhan gitu ya, karena dia merasa bagaimana supaya istri saya dapat terinspirasi gitu ya, itu mungkin ya kan, bagaimana supaya istri saya dapat terinspirasi gitu ya, sehingga dia bertanya, Tuhan bagaimana? Dan jawaban Tuhan ya, kamu harus fix diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin menginspirasikan istri kamu harus fix diri kamu sendiri. Caranya seperti apa? Dia menginspirasikan saya ya. Ada satu mungkin ada yang minta kesaksian ya, bagaimana sih saya dengan Ramon waktu itu kami kalau kita mau memberikan kesaksian, saya sendiri sudah siap-siap ingin meninggalkan suami saya. Karena saya bilang sama suami saya, bukan karena saya tidak cinta sama kamu. Saya cinta sama kamu karena kamu jawaban doa dan puasa saya pada saat itu. Ya, tapi ternyata hidup kita berbeda. Kamu memilih sana, saya memilih sini ya. Dan hidup kita berbeda ya. Sehingga saya mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa mendampingi kamu. Karena kenapa? Karena saya tahu saya tidak mungkin bisa mendampingi atau menjadi istri seorang pelayan Tuhan. Dan bisa dikatakan belum maju udah milih mundur dulu lah saya gitu ya, karena saya sangat mengerti lah bagaimana istri pelayan Tuhan pada saat itu, dan saya tahu saya tidak punya kriteria untuk menjadi istri pelayan Tuhan. Lalu sampai saya kalau pergi ke gereja Advent, saya selalu cari perempuan-perempuan yang saya lirik-lirik tuh, perempuan-perempuan yang sederhana, perempuan-perempuan yang godly, yang dimana perempuan itu bisa menjadi pendampingnya suami saya. Bahkan saya selalu bilang sama suami saya, itu perempuan itu bagus loh untuk bisa menjadi istri kamu gitu, kalau suatu hari aku bercerai dengan kamu gitu ya. Lalu suami saya, dia selalu katakan, nggak mungkin saya akan meninggalkan kamu karena Tuhan ingin saya dengan kamu ya. Itulah pemahaman suami saya pada saat itu. Tapi pemahaman saya tetap, saya ingin meninggalkan dia bukan karena saya tidak cinta sama dia, tapi saya tidak bisa menjadi istri pelayan Tuhan. Sampai saya bilang sama suami saya, kalau misalnya kamu nggak usah ikut sama saya, karena saya tidak mau, karena waktu itu anak-anak kami masih pada kecil ya, bahkan waktu itu belum ada Abigail pada saat itu. Saya bilang kalau bisa anak-anak ikut sama kamu, dan jangan pernah kenalkan kepada anak-anak siapa ibunya. Kalau bisa kenalkan ibunya sama ibu yang baru, ibunya yang godly itu dulu pemahaman saya. Lalu singkat cerita, Ramon tetap bersih teguh untuk tetap menunggu saya, dan disitulah tadi saya bilang, dengan dia melihat saya, dia tahu bahwa kemanusiaannya dia tidak mungkin bisa mengubahkan orang yang keras seperti saya. Tetapi dia tahu dia harus minta tolong kepada Tuhan. Akhirnya di saat dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menginspirasikan suami saya untuk merubah dirinya lebih dulu sebelum dia ingin merubah istrinya. Lalu bertahun-tahun dia berusaha merubah dirinya, dan puji Tuhan dengan berubah dan berdoa, disitulah dia memenangkan hati saya ya. Saya padahal sudah siap-siap mau meninggalkan dia gitu. Puji Tuhan kami berada di pelayanan yang sama. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Caranya
dia bisa cuci piring, bisa sapu-sapu gitu ya. Dia berusaha, dan saya tahu menjadi seorang Ramon mencuci baju istrinya itu seperti dia menurunkan harga dirinya dia sebagai seorang pemimpin dan juga di dalam rumah tangga kami. Dan di situ mulai hati saya mulai melihat ini orang ada sesuatu yang merubah dia gitu ya. Sehingga uh, bertahun-tahun Ramon tuh selalu baca nubuatan, selalu baca buku sendiri ya, Alkitab sendiri, Ron Nubuat sendiri. Dia nggak pernah ngajak saya karena saya nggak pernah mau. Dia selalu bangun jam 4, dia selalu baca subuh-subuh, sementara saya selalu pulang jam 4 atau jam setengah 5 pulang dari clubbing ya gitu. Jadi Ramon nggak pernah bisa bisa merubah saya. Sehingga suatu hari bisa, karena saya melihat suatu perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan suami saya, disitulah saya minta petunjuk sama Tuhan. Saya berdoa. Saya ingat waktu itu saya baru pulang dari clubbing, saya lagi di ruang baju saya menangis melihat diri saya. Kenapa saya menangis? Saya bilang, saya lihat sama Tuhan, saya melihat rambut saya melihat dandanan saya, bahkan saya melihat baju saya, bahkan saya melihat kutek saya. Saya katakan, Tuhan, bagaimana wanita Babylon seperti ini dapat Engkau pilih untuk mendampingi suami yang akan ikut kamu gitu. Dan saya katakan sama Tuhan, just leave me alone, tinggalin saya dan ambil suami saya. Saya nggak masalah kamu tinggalin saya, tetapi saya tahu kamu kuat, tapi saya tahu saya tidak mampu dan saya tidak kuat. Jadi saya tidak mau ikut kamu, saya bilang sama Tuhan. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memberikan saya selalu inspirasi, sehingga suatu hari saya tergerak untuk melihat satu buku, yaitu Step to Christ. Karena Ramon inilah meja yang Ramon suka baca waktu itu ya di rumah kami. Ini mejanya, bukunya banyak, buku semua. Kenapa saya ingin ambil satu buku? Karena saya lihat setiap jam 4 subuh, Ramon tuh selalu duduk di meja ini, di ruang kantornya dia. Dan itu ada buku-buku banyak gitu. Lalu saya cuma pemikiran sederhana saya cuma berpikir, saya ingin ambil salah satu buku, itulah mungkin buku itu bisa mengubahkan saya, karena buku-buku itu bisa mengubahkan suami saya, itu pemikiran saya. Lalu saya ambil satu buku dan saya baca, itulah buku yang dinamakan Step to Christ. Dan dari buku itu banyak sekali suatu pertanyaan-pertanyaan yang seumur hidup saya cari, saya tidak pernah dapat, saya dapat di buku itu. Saya nangis luar biasa. Lalu besok subuhnya saya tuh sampai, karena saya tuh saya nggak bisa tidur karena saya selalu minum obat tidur, saya nggak bisa tidur, saya pergi ke dokter juga malah sarankan, ibu jangan minum terlalu banyak obat tidur karena bisa overdosis juga, saking saya nggak bisa tidur. Tapi di saat saya baca buku itu, saya tiba-tiba malamnya bisa tidur, subuhnya saya bangun jam 4:30, saya bangun karena saya punya kerinduan untuk baca buku itu lagi. Dan bagi saya itulah mukjizat yang Tuhan berikan pertama kali dalam kehidupan saya. Mukjizat apa? Saya bisa tidur, saya bisa bangun pagi gitu. Akhirnya saya bangun pagi, saya baca dengan suami saya. Itu kita baca sempat bertahun-tahun ya, saya baca dengan suami saya buku. Lalu kami bertemu di dalam saya akhirnya bertemu di dalam satu sequence dengan suami saya, karena kita sudah baca buku Ron Nubuat, Alkitab, dan kita matikan semua telepon, sosial media, bahkan kita pindah ke home fasilitas untuk bisa bertemu dengan teman-teman atau lingkungan kita. Lalu suatu hari saya tanya dengan suami saya, sayang, kamu mau bawa kemana hidup kita? Ya, kamu mau bawa kemana? Nah, di buku ini aku diajarkan bahwa kamu ialah imam di dalam rumah tangga. Kamu mau bawa hidupku kemana? Kamu harus kasih tahu yang jujur, karena aku harus menyiapkan diriku, bahkan bersama itu aku harus mendidik anak-anak. Kamu harus kasih tahu. Ramon duduk, Ramon lihat saya, dan Ramon bilang, kamu siap atau enggak? Kamu mau yang jujur atau yang bohong? Saya bilang yang jujur. Kenapa yang bohong? Waktu itu saya masih suka dengan pernak-pernik saya, meskipun baca itulah suatu proses. Karena manusia suka dibohongi. Itulah suatu proses. Akhirnya saya bilang saya mau yang jujur, kasih tahu saya yang jujur. Lalu Ramon bilang, dari cara penampilan kamu, cara apapun Tuhan akan ubahkan itu. Apakah kamu siap? Saya katakan sama Ramon, saya siap. Apalagi Ramon, mungkin suatu hari kita akan sampai di titik yang aku nggak bisa sekolahin anak-anak. Mungkin uang ini semua akan kita berikan sama Tuhan. Mungkin kita akan belajar makanan dan pakaian cukup. Apa kamu akan terus mempunyai ketulusan untuk mendampingi aku, untuk masuk di dalam
situasi seperti itu. Apakah kamu siap, Sandy? Saya siap. Apalagi Ramon, saya katakan. Lalu Ramon katakan, yang membuat hati saya luar biasa ini mengikuti suami saya. Dia katakan, Sandy, kamu akan mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Tuhan akan izinkan untuk kamu melihat keluargaku yang dari dulu Advent mungkin akan mengecewakan kamu. Organisasi aku mungkin akan mengecewakan kamu. Pendeta-pendeta aku mungkin akan kecewakan kamu. Bahkan aku mungkin akan mengecewakan kamu. Tetapi Sandy bilang, engkau selalu mencari penghiburan itu di dalam firman Tuhan. Dan engkau mencari Tuhan langsung di dalam kehidupanmu. Aku janjiin sama kamu, dia katakan. Aku janji sama kamu, dia sampai megang tangan saya, aku janji sama kamu. Aku akan minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah saya, izinkan saya dengan istri dan anak-anak saya akan masuk kerajaan Tuhan sama-sama. Dan itu yang mengubahkan hati saya ya. Bagi saya, dia menjadi personal atau menjadi sosok yang sangat luar biasa, berubah ya. Dan akhirnya saya katakan dengan suami saya, kamu mau bawa saya di kehidupan mana, saya siap. Kamu mau kasih semua harta-harta ini sama Tuhan, aku siap. Bahkan kamu gak bisa sekolahin anak-anak pun, aku siap. Aku siap mengalami kekecewaan apa yang Tuhan izinkan untuk dapat mengubah mental dan juga mengubah pemikiranku untuk punya iman. Aku siap. Dan saya bukan cuma itu, saya bilang sama suami saya, aku akan belajar percaya sama kamu yang mungkin aku akan, dan Tuhan akan izinkan aku melihat kelemahan-kelemahan kamu, dan aku mulai hari ini aku akan percaya di dalam hatiku, aku akan percaya bahwa kamulah imam dan pemimpin yang Tuhan kirim di dalam kehidupan aku, dan aku harus hormati kamu sebagai pemimpin aku. Dan puji Tuhan akhirnya kita masuk di counter living ya. Kita masuk di dalam kehidupan yang harus melepas semua harta kita. Kita masuk di dalam kehidupan yang terkadang beli gas aja nggak mampu. Kita masuk di dalam kehidupan yang dimana saya harus peluk suami saya karena saya nggak punya mobil, saya cuma punya motor. Kekecewaan demi kekecewaan, tetapi yang saya lihat Tuhan itu sangat nyata di kehidupan saya dengan suami saya. Sandy tidak mungkin menjadi seperti ini kalau Tuhan tidak mengirim Ramon di dalam kehidupan saya gitu. Tapi bagaimana Ramon bisa memenangkan saya? Ramon harus datang langsung kepada Tuhan, dan dia harus mempunyai hati yang besar di saat Tuhan mengatakan, Ramon, bila engkau ingin istri dan anak-anakmu mengenal aku, engkau sebagai imam yang aku kirim di dalam rumah tanggamu, engkau harus merubah dirimu lebih dulu di hadapanku. Disitulah istri dan anak-anakmu dapat melihat langsung bahwa engkau itu ada, bahwa aku itu ada dalam kehidupan. Itulah di saat Sarah memanggil Abraham sebagai tuannya, bukan karena Abraham itu penuh dengan otoriter. Tetapi kenapa kenapa Sarah memanggil Abraham tuannya? Karena di saat Sarah melihat Abraham, dia seperti melihat Tuhan sendiri ada di dalam kehidupan Abraham. Disitulah Sarah begitu respect. Nah, saudara, bukan mau nakut-nakuti di sini ya, cuma dari mana prinsip-prinsip ini datang bahwa kita mau nanggung risiko semuanya, bahkan kehilangan segala sesuatu. Ya ini tadi evangelism halaman 63 ini. Tuhan bisa pakai orang yang mau siap menempuh resiko apapun. Makanya Tuhan bilang siapa yang mau kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Yang menyimpan, yang menyayangi nyawanya, justru dia akan kehilangan. Nah, saudara, siap kekecewaan sekalipun, ini paragraf kedua. Mereka yang tidak mau, mereka yang tetap berdiri teguh di tengah kecewaan dan harapan-harapan yang putus. Kita 10 tahun di sini, apa harapan putus? Ya, banyak juga harapan putus. Kekecewaan banyak sekali. Tetapi kalau ditimbang-timbang, waduh, nggak ada itu kekecewaan lebih banyak daripada kebahagiaan, ya. Apakah kemudian juga kita di kolong jembatan, waduh, akhirnya minta-minta uang? Enggak juga. Tetapi kalau memang ada uang, ya ada. Tapi kalau siap harus dikeluarkan, ya habis. Di saat habis, ya habis. Di saat datang, ya datang. Itulah Tuhan, bukannya pekerjaan Tuhan pakai daun bayar, belum terima daun sekarang hari ini, saudara-saudara. Tetapi artinya Tuhan akan pakai itu uang, dilimpahkan di dalam perbenaran Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya. Siapa yang akan menerima? Kepada orang-orang, ya adalah orang-orang yang menerima adalah orang-orang yang nggak butuh duit sebenarnya. Ya, jadi
inilah sedikit dorongan dari kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Pertanyaan sedikit ya, dibilang sebentar. Sudah. Itu yang oke, ini udah semua. Ini ya, ini udah semua. Mohon maaf. Oh, sudah itu tadi. Oke, udah semua. Kami sudah di atas 50-an. Rasanya secara fisik sudah menurun untuk counter living. Di samping itu kami masih berbeda pandangan untuk tempat counter living bagaimana. Terima kasih. Nah, ya saudara-saudara, tidak ada kata terlambat di sini. Ya, saya rasa Tuhan akan memberikan, kita akan lakukan semampu kita. Ada orang merasa bilang, wah saya sudah nggak cukup fisik saya. Tetapi kalau kita katakan demikian karena kita menyerah, ya sesungguhnya Tuhan nggak mau kita menyerah. Dalam keterbatasan apapun yang kita miliki, kita akan lakukan semampu, ya toh. Kalau gelas kita ya segini, ya seginilah yang kita bisa lakukan, ya toh. Jangan kita katakan ya segini padahal gelas kita besar. Ya, kalau gelas kita besar, Tuhan tuntut besar. Kita sudah mengalami pembatasan atau limitation dan sebagainya, tentu Tuhan tidak akan menuntut lebih dari apa yang kita lakukan. Saudara, justru di saat kita sudah 50 tahun ke atas, kita akan makin membaik. Ya, di dalam kekekalan itu namanya apa? Kristus itu mencapai di dalam kekekalan ini, fisiknya semakin lama semakin mencapai kesempurnaan. Nyonya White melihat Yesus bersama dengan Adam disandingkan sebelah-sebelahan. Artinya apa? Adam dulu waktu di manusia kan 4 meter lebih. Kenapa tiba-tiba Yesus lebih tinggi dari Adam sedikitnya? Inilah hikmat inilah penglihatan yang Tuhan berikan pada Nyonya White. Artinya apa? Kita justru akan mengalami ya kesehatan yang semakin lama semakin, walaupun usia kita semakin bertambah, ya. Dulu saya sudah 10 tahun, tetapi saya dibanding 10 tahun lalu saya merasa jauh lebih sehat sekarang ini daripada 10 tahun lalu. Ya, jadi saya rasa usia 50 tahun bukanlah menjadi satu batasan, justru adalah satu undangan supaya kita memperbaiki kehidupan kita. Ya, kita nggak tahu polusi di Jakarta ini sangat merusak tubuh kita, ya. Tetapi kalau kita keluar dari kota, kita makan makanan yang sederhana, udara bersih, semakin lama kita akan semakin sehat. Oke. Baik, ada lagi? Pertanyaan sudah. Mungkin Ibu Bapak, ini ialah hari terakhir untuk sesi ini. Tolong doakan bila Tuhan menginginkan kita akan membuat sesi yang baru lagi, ya. Tetapi belum tahu kapan. Semoga bisa secepatnya Tuhan menginspirasi kami untuk memberikan sesi yang baru. Tetapi kami hanya mau mengingatkan kepada kita semua, Ibu Bapak, jadilah pribadi yang bisa membawakan terang di dalam dimanapun Tuhan menempatkan kita, sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Dan juga bagi kawan-kawanku yang sudah bisa menghidupkan, jadilah pribadi yang lemah lembut seperti Kristus. Jangan menyombongkan apapun yang Tuhan sudah izinkan kita hidupkan. Dan juga bagi keluargaku, Ibu Pendeta dan juga Bapak Pendeta, ayo Ibu Bapak sama-sama kita tinggikan kebenaran Tuhan kembali. Bila ada jemaat yang bertanya, berikanlah apa kabar yang sejujurnya dari surga. Tuhan sendiri yang akan datang dan menolong kita. Dan juga para keluargaku, jangan pernah kita meninggalkan gereja Tuhan, karena disitulah Tuhan katakan kita harus membawa terang kembali sehingga gereja Tuhan dapat bersinar kembali, ya. Bukan ya tidak bersinar sih, tapi masih dapat bersinarnya semakin terang kembali gitu ya. Jangan ribut-ributin mengenai perpuluhan, sudahlah. Ya kan? Kenapa ributin perpuluhan kalau 90% masih kurang di dalam rumah kita? Ya, biarlah kita maju di dalam iman bersama-sama. Saudara, kalau baca di buku Gospel Workers halaman 352, tanda-tanda Yesus mau datang kedua kali adalah apa? Ya, para pendeta dan orang awam akan bekerja bersama, melebur, bekerja sama menjadi satu. Ya, tembok pemisah ini akan menjadi tidak ada lagi, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Jadi kapan baru terjadi? Ya sudah, inilah saatnya. Sorry, ya, ternyata ada pertanyaan dari YouTube. Tidak ketemu. Oke. Waduh. Saya nggak pernah buka YouTube di sini. Oke. Ternyata banyak di YouTube. Sini aku buka. Oke. Oke, saudara, ada beberapa yang Just go down.
Oke, sudah lama tidak ketemu karena oke. Bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan untuk tetap konsisten dalam tujuan baik ini? Nah, saudara-saudara, ini penting ya. Saya rasa untuk bagaimana supaya konsisten, ya. Supaya konsisten ini, saudara-saudara, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang kecil aja, bukan melakukan hal-hal yang besar. Manusia suka melakukan hal yang besar, tetapi tidak konsisten. Karena apa? Terlalu besar. Makanya Tuhan katakan Lukas 16 ayat 10, setia di dalam hal-hal kecil, maka kamu akan setia dalam hal besar. Jadi bukan ukurannya saudara-saudara kecil atau besar, tetapi yang Tuhan tunggu adalah apa? Kesetiaannya. Apa yang kita pelajaran dari mana kita kalau di dalam Kejadian 19 di saat Lot disuruh lari, dua malaikat menjemput Lot dan keluarga keluar dari Sodom, dibawa ke pintu Sodom, di gerbang Sodom, dibilang, Lot, kamu pergi ke gunung sana. Oh, gunung mana ini? Itu gunung yang besar itu. Lot bilang, aduh, nggak bisa, saya nggak mampu ke sana. Kalau saya ke sana mati duluan saya. Nah, saudara-saudara, saya melihat ini adalah suatu pelajaran bagaimana di saat kita dibawa oleh apa? Dibawa oleh firman Tuhan keluar dari kehidupan kita sekarang ini, seperti Lot dikeluarkan dari kota Sodom, sampai dikeluarkan dari tepi gerbang kota Sodom, Tuhan menginginkan apa? Dua saksi itu siapa, saudara-saudara? Dua malaikat itu adalah firman Tuhan sendiri, ya. Bagi kita orang Advent, Alkitab dan Roh Nubuat menuntun kita, pergilah ke gunung itu. Siapa ini gunung? Ini adalah Yesus. Artinya apa? Kita diminta hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 itu ya? Atau 6 ayat 2. Kita, aku di dalam kamu, kamu dalam aku, kamu wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya kita diminta untuk hidup seperti Yesus hari ini, saudara-saudara. Bisa atau enggak? Nggak bisa. Kadang-kadang kita terinspirasi untuk melakukan hal yang besar yang Yesus lakukan. Tetapi apa yang jadi? Di tengah jalan, stop kita. Jadi Tuhan menggambarkan kita seperti Lot ini berhadapan dengan gunung yang besar. Lot bilang, nggak mampu saya seperti Yesus, sudah kelamaan saya di Sodom. Nggak mampu saya hidup seperti Yesus karena sudah kelamaan kita hidup di dunia, saudara-saudara. Lalu Lot katakan, saya nggak mampu ke gunung itu, tapi saya mampu ke Zoar. Ingat ini pelajaran kita? Zoar ini artinya apa, saudara? Kalau lihat etimologi kata Zoar ini artinya apa? Kecil. Jadi di saat Lot mengatakan, saya nggak mampu seperti Yesus, tapi saya mampu, ini kecil-kecilan inilah, ya. Saya mampu pergi ke Zoar. Malaikat katakan apa? Oke, permintaanmu itu saya penuhi, diterima. Tetapi kamu berangkatlah ke Zoar kapan? Sekarang. Nah, saudara-saudara, ini kalau pertanyaannya bagaimana kita mengambil keputusan supaya tetap konsisten? Jadi kekonsistenan ini yang Tuhan harapkan, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang kecil. Nggak usah pikir-pikir dulu yang hal-hal besar, saudara. Nggak usah pikir dulu, wah nanti saya mau country living dulu, nanti saya mau jadi petani, nyangkul. Nggak usah pikir itu dulu lah, ya. Ke rumah dulu, beresin dulu yang kecil-kecil yang nggak kelihatan orang ini. Inilah pelajaran dari Kejadian 19 ini. Di saat konsisten yang kecil-kecil ini, malaikat katakan itu, oke, kalau kamu cuma bisa kecil itu, yang penting konsisten jalankan. Lot dan istri dan anak-anak pergi menuju ke Zoar. Istrinya Lot pun sampai di Zoar kalau kita perhatikan di Kejadian 19. Istrinya Lot sampai di Zoar, tetapi saat dia di Zoar, apa yang terjadi, saudara? Dia berpaling. Kalau dari saya pribadi, saya mengambil pelajaran ini seperti ini. Yang kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah hal-hal yang kecil tetapi konsisten. Nanti Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar. Tetapi di dalam hal kecil, dalam kita kekonsistenan ini, kita harus setia. Tetapi istrinya Lot sudah halnya kecil, tidak setia. Apa yang terjadi, saudara? Mungkin kita maunya melakukan yang besar. Di saat melakukan kecil ini kita merasa tidak penting. Sementara yang Tuhan ukur bukan hal besar, Tuhan ukur adalah hal kecil. Setia nggak kita di dalam rumah tangga kita ini? Apa mau melakukan hal yang besar, sementara laki disuruh cuci bantu, cuci piring aja nggak mau. Suruh nyapu aja nggak mau. Disuruh bantu jagain anak-anak nggak mau. Gengsi. Hal-hal kecil tidak mau dilakukan. Akhirnya apa? Kita maunya hal-hal yang besar, saudara. Tuhan mau kita melakukan hal kecil tetapi konsisten, ya. Di dalam apa? Di dalam membina rumah tangga, di dalam berbuat hal baik satu sama lain, di dalam kekonsistenan kita di saat pintu tertutup atau pintu terbuka, di depan orang atau tidak ada orang sama sekali. Di saat kita konsisten, kita akan seperti Lot yang akhirnya tiba di Zoar. Tetapi tidak konsisten, kita akan seperti istrinya Lot, berpaling dia kembali ke Sodom. Nah, saudara, inilah saya rasa, lakukanlah hal kecil bukan hal besar. Di saat hal kecil kita akan menjadi konsisten lebih mudah. Karena Bapak Ibu ingat, kalau bagi kita itu kecil, tapi kalau bagi Tuhan, kecil dan besar itu tidak ada yang penting kesetiaannya. Kalau bagi Tuhan,
Tuhan tidak melihat perbedaan kecil dan besar, tetapi itu yang Tuhan lihat yaitu kesetiaan kita. Ya, ini juga saya ingatkan juga kepada anak-anak muda, ya. Anak-anak muda, kawanku anak muda, bila Tuhan mengizinkan engkau sekolah atau berada di universitasmu di dalam dunia pendidikan, jadilah seorang yang bertanggung jawab, jadilah orang yang betul-betul dapat menyelesaikan segala sesuatu yang engkau sudah mulai. Ya, jangan mundur, mentang-mentang mau jadi misionaris, tiba-tiba tidak sekolah, tiba-tiba tidak kerja, tidak boleh, harus diselesaikan. Ya, dan juga jadilah orang yang rajin di dalam rumahmu, bantu orang tuamu, ya, nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring, jadilah orang yang rajin dan ringan tangan. Betul. Sangat-sangat penting. Oke. Baik, saudara-saudara, kita akan tutup pertemuan kita. Saya mau ingatkan kembali, saudara-saudara, kalau punya pertanyaan, silakan kami mempunyai redaksi di HCBN di 08111924226. Porsi dari pekerjaan ministry kita sebenarnya lebih banyak di satelit. Kita sedang mau coba-coba ini di dalam Zoom dan juga ini adalah hal-hal yang baru buat kita. Tetapi saudara kalau mempunyai kesempatan ikuti kita di dalam satelit. Kita ada di siaran di satelit Telkom Merah Putih atau Telkom 4 di frekuensinya 3963, simbol rate 1200. Tentu gereja kita juga sudah punya sekarang ini ada Hope Channel. Kita ada di satelit yang sama, tetapi di mana saudara dapat Hope Channel, di situ juga kita ada. Jadi kita bisa bertemu di sana atau bertemu di Seruan Nyaring. Tetapi untuk sekarang kita berpisah. Saya harapkan semua kita terus maju di dalam Tuhan. Jangan Mari lupa kita subscribe, kita punya YouTube channel di Seruan Nyaring, jangan lupa di subscribe ya. Dan juga jangan lupa juga follow kita punya Instagram HCBN Indonesia. Oke, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah bersama dengan kami satu minggu ini di dalam pelajaran-pelajaran malam ke malam. Hal-hal yang baik yang Tuhan ingatkan kepada kami melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat, hal-hal yang harus kami lakukan Tuhan menjelang melihat situasi-situasi sekitar kami yang sangat-sangat membuat hati kami gentar. Tuhan, biarlah hati kami dikembalikan kepadamu, dan sehingga hati Tuhan dikembalikan kepada kami juga, kami boleh bertumbuh di dalam Kristus. Kami melakukan hal-hal juga yang Yesus sudah lakukan. Kami punya kerinduan untuk bereksperimen dengan Tuhan, supaya hati kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan akan tambahkan itu bila Yesus datang nanti. Terpujilah namamu Tuhan, satukan kami di dalam satu perjalanan, keluarga demi keluarga, supaya kami terus maju di dalam segala tantangan apapun. Biarlah kami dapat melihat Kristus dalam setiap langkah, di setiap tikungan dalam kehidupan kami. Kami melihat jejak-jejak Kristus bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan, sepanjang sabat ini kami boleh berbakti, belajar, dan bersaksi, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, sampai bertemu di sesi berikutnya. Dan kita saling mendoakan, semangat terus ya, saling bertumbuh, dan semangat terus, dan pastikan kita akan sampai di finish line secepatnya. Kiranya Tuhan berkati.